Ekspresi murid itu tetap tidak berubah, seolah tahu Han Jien akan mengatakan itu. Ia menunjuk ke jalan kecil tak jauh dari sana dengan tangan kanannya dan berkata, "Senior, silakan lewat sini." Han Jien mengikuti murid itu menyusuri jalan setapak. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah hutan bambu. Angin malam menggoyangkan dedaunan bambu, menarik perhatian Han Jien. Han Jien segera berbalik, dan ketika melihat hutan bambu itu, tubuhnya menegang, matanya dipenuhi emosi yang rumit. Hutan pohon ini, baik dari segi luas maupun jenis bambu yang ditanam, sama persis dengan hutan bambu di depan Gua Xiao Yuyao di sekte Tangshuan. Bahkan jalan setapak yang mengarah lebih dalam ke hutan itu pun tampaknya dibuat oleh orang yang sama. Melihat ini, Han Jien membayangkan Xiao Yuyao, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Siapa yang menanam hutan bambu ini?" Tanpa berpikir panjang, murid itu menjawab, "Senior, saya tidak tahu apa-apa tentang urusan klan. Jika Anda ingin tahu, Anda bisa bertanya kepada ketua klan besok pagi." Dilihat dari kecepatan bicaranya, jelas ada lebih dari satu orang yang menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Jelas, para pengunjung juga penasaran mengapa ada rumpun bambu yang anggun di samping jalan setapak. Keduanya berjalan lebih lama dan tiba di sebuah dinding gunung. Energi spiritual di sini luar biasa pekat, dan dinding gunung itu dipenuhi susunan batu. Masing-masing jelas merupakan tempat tinggal gua. Sang murid menuntun Han Jien ke sebuah susunan batu dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam, sambil berkata, "Senior, tolong tunjukkan kepadaku mandat abadimu." Setelah Han Jien mengeluarkan jimat itu, pihak lain tidak mengambilnya, tetapi berkata, "Senior, Anda bisa menggunakan jimat itu untuk mengaktifkan formasi di sini." Tatapannya menyapu jimat itu, lalu mengamati formasi tersebut. Ia tidak pergi, tetapi menunggu Han Jien mengaktifkan formasi tersebut, dan juga untuk memastikan apakah jimat Han Jien asli. Han Jien menjentikan pergelangan tangannya, menyentuh stiker abadi. Stiker itu memancarkan titik-titik cahaya kecil. Dengan pikiran, ia mengendalikan stiker itu, mengubahnya menjadi aliran cahaya yang terbang menuju susunan di depannya sebelum menghilang. Kemudian, susunan itu berkelebat, memperlihatkan riak-riak seperti air. Ketika riak-riak itu memudar, sebuah gua, yang lebih tinggi dari manusia, terlihat, dengan stiker abadi yang tertempel di dinding gunung di sampingnya. Melihat hal ini, sang murid menggenggam tangannya dan berkata, "Senior, silakan beristirahat di sini. Jika Anda tidak ingin berkultivasi, Anda bisa berjalan-jalan di sekitar sini. Senior, harap ingat, jangan pernah meninggalkan area ini." Ia mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke area seluas sekitar 3 mil, lalu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, memperingatkan, "Senior, jika Anda tidak sengaja meninggalkan area ini, berhati-hatilah. Dahulu kala, seorang kultivator jiwa baru lahir, yang merasa dirinya sangat terampil, ingin menjelajahi tempat lain, tetapi jiwanya justru tercerai-berai." Ia sengaja menekankan kata-kata jiwa baru lahir, dengan jelas memperingatkan Han Jien bahwa bahkan dengan kultivasi tingkat tinggi, para ahli dari klan Li masih bisa membunuhnya. Han Jien mengabaikan kata-kata pihak lain dan melangkah ke dalam gua. Mata sang murid berbinar, lalu ia berubah menjadi seberkas cahaya, yang mengarah langsung ke arah asalnya. Sesaat kemudian, ketika Han Jien mencapai pintu masuk gua, kilatan cahaya muncul di dinding batu tak jauh dari sana, dan sesosok muncul. Sosok itu adalah seorang lelaki tua berjubah tahu hitam, dahinya berkerut, dan setelah diamati lebih dekat, samar-samar terlihat aura kematian yang memancar darinya. Jelas, lelaki ini tak jauh dari ajalnya. Cahaya bulan menyinari lelaki tua itu, menampakkan wajahnya. Jantung Han Jien berdebar kencang saat melihat sosok orang itu. Itu dia. Orang ini tak lain adalah Dong Guang, satu-satunya leluhur tahap jiwa baru lahir yang tersisa dari sekte Tianming, yang paling ingin dibunuh Han Jien. Setelah kembali ke benua 10 penjuru, Han Jien menanyakan keberadaan Dong Guang, tetapi ia tak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini, dan mereka bahkan menjadi tetangga. Di saat yang sama, Dong Guang juga memperhatikan Han Jien, dan sama terkejutnya. Ia kemudian berjalan mendekat dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam, sambil berkata, "Saudara Wuji, mengapa Anda baru datang sekarang?" Meskipun nadanya sangat sopan, keduanya, meskipun bukan musuh bebuyutan, juga tidak sepenuhnya bersahabat. Lagi pula, sekte Zhao Fei dan sekte Tianming telah berseteru selama bertahun-tahun, dan meskipun keduanya belum pernah berseteru, mereka sangat menyadari hal ini. Melihat orang itu mendekat, Han Jien tanpa sadar menggenggam tangannya dan berkata, "Dong Guang, apa yang membawamu ke sini?" Dari ingatan Zhao Wuji, jelas ia tidak menyukai Dong Guang, sehingga Han Jien kurang hormat dalam ucapannya. Han Jien memang sudah berniat membunuh Dong Guang. Meskipun ia tidak bisa bertindak dalam situasi ini, bersikap sopan jelas mustahil, mengingat kepribadian Han Jien. Wajah Dong Guang memucat. Teringat bahwa ia berasal dari keluarga Li, ia tak bisa membiarkan amarahnya menguasai dirinya. Ia memaksakan diri untuk menahan amarahnya dan berkata, "Saudara Wuji,
Kudengar 100 tahun yang lalu, kau terluka parah oleh seorang junior dari sekte Tianmingku dan belum pulih sepenuhnya. Benarkah itu? Sebagai seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir di alam kesempurnaan agung, kultivasi Dongguang lebih unggul daripada Zhao Wuji. Jadi secara teori ia seharusnya tidak perlu mempertimbangkan perasaan lawannya. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah klan Li, dengan aturan klan yang sangat ketat. Jika mereka terlibat dalam duel pribadi, siapapun yang menyerang lebih dulu akan ditangkap, menghadapi hukuman mulai dari kehilangan kultivasi hingga eksekusi langsung. Karena itu, dan mengetahui temperamen Zhao Wuji yang buruk bahwa ia akan dengan mudah menggunakan kekerasan apapun situasinya, Dongguang tidak ingin mempertaruhkan nyawanya hanya karena satu kalimat. Tentu saja, Dongguang tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia bisa dengan mudah menggunakan kata-kata sarkastis untuk membuat Zhao Wuji marah dan mencegahnya menyerang. Dongguang Ru merasa rencananya bagus, tetapi ia tak pernah menyangka kata-katanya tak hanya akan membuat pihak lain marah, tetapi malah dibalas sarkasme Dongguang. Beraninya kau mengungkit hal ini? Kalau tak salah ingat, murid itu telah menjungkir balikan sekte Tianming, membunuh semua murid tingkat inti emas, dan menyebabkan banyak murid tingkat rendah pergi. Apa menurutmu itu lebih pantas dibanggakan daripada urusan kecilku? Mendengar ini, Dongguang terkejut dan berseru. Bagaimana kau tahu begitu banyak? Ia menyadari kesalahannya segera setelah selesai berbicara. Dengan mengatakan ini, ia pada dasarnya membuktikan kepada pihak lain bahwa semua yang baru saja ia katakan adalah benar. Namun, kata-kata yang terucap bagaikan air yang tumpah, mustahil untuk ditarik kembali. Ia hanya bisa memelototi Zhao Wuji dan tetap diam. Han Jian mendengus dingin dan berkata, aku tidak hanya tahu tentang urusan kecilmu, tapi aku juga mendengar bahwa ketika kau mengejarku waktu itu, kau tidak hanya gagal menangkapnya, tapi dia juga melarikan diri. Sejujurnya, sebagai sesama kultivator jiwa baru lahir, aku merasa malu padamu. Seorang kultivator jiwa baru lahir di tahap kesempurnaan agung bahkan tidak bisa menangkap seorang junior pendirian fondasi. Hahaha. Urat-urat di dahi Dongguang menonjol. Wajahnya memucat kebiruan, hampir marah. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk meredam amarahnya, lalu berkata dingin, terus kenapa? Meskipun aku tidak membunuhnya, aku memaksanya ke benua lain. Apa bedanya itu dengan membunuhnya? Setelah membela diri, ia mengganti topik pembicaraan, dengan nada mengejek berkata, dan kau, seorang kultivator Naschen Soul, terluka parah olehnya. Aku tak menyangka. Kau tampaknya memiliki kultivasi yang sangat tinggi, tapi kau hanyalah patung lilin berzirah perak. Setelah mengatakan ini, ia tertawa terbahak-bahak, raut wajah penuh kepuasan terpancar di wajahnya. Namun, apa yang Dongguang tak percayai terjadi lagi. Pihak lain tidak hanya tidak marah, tetapi malah mengakui, aku memang sampah, aku berani mengakuinya. Tapi kau, beranikah kau mengakui bahwa kau sampah? Beranikah kau mengakui bahwa kau sampah? Beranikah kau mengakui bahwa kau sampah? Kata-kata Han Jian cukup agresif. Dongguang tersandung dan harus berjalan mundur untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Berani ngaku kalau kamu sampah? Berani ngaku kalau kamu sampah? Berani ngaku kalau kamu sampah? Saat ini, kata-kata Han Jian terus terngiang di benak Dongguang, membuatnya pusing dan sesak napas. Jika ia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Dongguang tidak akan pernah mempercayainya. Lagi pula, kultivator tahap Naschen Soul sangat sombong. Bagaimana mungkin mereka merendahkan martabat mereka dan mengaku sebagai sampah? Dongguang yakin dia tidak bisa melakukannya. Tak hanya itu, dia juga ingin berteriak, aku bukan sampah. Tapi dia tidak berani berteriak. Ini rumah keluarga Li, dan seberani apapun dia tidak akan berani berteriak. Ingin berteriak tapi tak berani, apalagi kalau bukan jadi orang tak berguna. Memikirkan hal ini, Dongguang diliputi amarah. Ia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya langsung memucat seperti kertas. Dongguang menyeka darah dari mulutnya, kilatan niat membunuh melintas di matanya. Ia memelototi Han Jian dan berkata, kata demi kata, Zhao Wuji, apa yang kau inginkan? Han Jian mendengus dingin dan berkata dengan tenang, aku tidak memikirkan apapun, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Yang benar? Dongguang geram, tinjunya terkepal erat. Jika mereka ada di luar, dia pasti sudah membunuh pria itu sejak lama. Tapi di sini, dia bahkan tak bisa meninggikan suaranya. Namun, dia tak mau begitu saja melepaskannya, dan dengan dingin berkata, Zhao Wuji, setelah pesta pernikahan, aku menantangmu berduel. Berani? HMPH. Han Jian mencibir, Dongguang, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Waktumu hampir habis, apa kau mau menyeretku ikut denganmu? Pada titik ini, Han Jian berhenti sejenak, suaranya sedikit meninggi. Sejujurnya, aku tidak hanya tidak akan melawanmu, tapi aku juga akan tinggal di keluarga Li untuk sementara waktu, mungkin 1 atau 2 tahun, mungkin 5 atau 6 tahun. Aduh, aku penasaran apakah aku akan pernah bertemu denganmu lagi setelah aku pergi. Kau, mendengar ini,
Dongguang kehilangan kendali atas emosinya dan memuntahkan seteguk darah lagi. Ia hanya punya waktu kurang dari 3 tahun sebelum kematiannya. Bagaimana mungkin mereka bertemu lagi dalam 3-5 tahun? Alis Dongguang berkerut, niat membunuh terpancar di wajahnya. Ia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, menunjuk Han Jien, dan berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kau memaksaku hari ini." Sambil berbicara, ia melepaskan aura pembunuh yang dahsyat, tangannya membentuk segel tangan, jelas hendak melepaskan mantra. Han Jien tetap tenang. Ia tahu bahwa meskipun pihak lain agresif, kecepatannya dalam merapal mantra sedikit lebih lambat. Dengan kata lain, Dongguang tidak berniat bertarung, ia hanya membual. Han Jien mendengus dingin, berdiri diam, dan berkata, "Dongguang, kalau kau tidak takut mati, silakan saja. Aku juga ingin melihat apakah Dongguang yang kuat itu bisa membunuhku dengan satu pukulan." Pikiran Dongguang sama persis dengan pikiran Han Jien. Melihat sikap acuh tak acuh pihak lain, ia gemetar, dan segel tangan yang baru setengah jalan tiba-tiba berhenti. Saat ini, mata Dongguang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Jika tatapan bisa membunuh, ia pasti sudah membunuh Han Jien sekarang juga. Meskipun ia memiliki kekuatan untuk membunuh lawannya, Dongguang tetap tidak berani bergerak. Han Jien benar. Bahkan jika ia bisa membunuhnya, ia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Meskipun ia masih memiliki 3 tahun sisa umur, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawanya di sini hanya untuk sesaat. Terutama karena ia masih punya cara untuk memperpanjang hidupnya. Saat memikirkannya, niat membunuh di mata Dongguang perlahan memudar. Ia memelototi Han Jien dan berkata dengan dingin, "Zhao Wuji, jangan biarkan aku melihatmu lagi." Han Jien mengangkat bahu, tanpa acuh tak acuh, dan berkata, "Kalau kau mau bertarung, aku siap kapan saja. Aku tidak tahu apakah aku akan punya kesempatan itu lagi." Ia lalu menghela napas berat dan melangkah maju, langsung menuju gua di depannya. Sesampainya di pintu masuk gua, Han Jien mengeluarkan token sihir, menyentuhnya, dan seberkas cahaya menyambar, mendarat di dalam dinding batu di sebelahnya. Arai itu aktif secara otomatis, menyembunyikan gua di dalamnya. Dongguang menggertakkan giginya, berharap bisa mencabik-cabik Han Jien. Setelah Han Jien memasuki formasi, ia menggertakkan giginya, berbalik, dan berjalan menuju guanya. Di dalam gua, kilatan cahaya muncul di atas kepala Han Jien, dan Little Grey muncul di bahunya. Begitu muncul, ia memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak. "Bos, kau hebat. Kalau aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan percaya orang sedingin dan sekejam dirimu bisa mengucapkan kata-kata tajam seperti itu, membuat seseorang begitu marah hingga hampir muntah darah." Han Jien mengangkat alis, ekspresinya langsung kembali ke sikap dinginnya. "Lucu?" tanyanya. Ia telah meniru tatapan dan nada suara Zhao Wuji, dan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jika bukan karena Xiao Yuyao dan pesta pernikahan besok, ia tidak akan mau berada di tubuh ini sedetik pun. Little Grey mengangguk penuh semangat dan berkata, "Tentu saja lucu. Membayangkan betapa marahnya kau membuat Dongguang saja sudah membuatku senang." Hahaha. Han Jien tidak berminat mendengar kata-kata ini, jadi dia mengganti pokok bahasan dan bertanya, "Little Grey, apakah kamu baru saja merasakannya?" Mendengar hal itu, Xiao Hui langsung menahan kegembiraannya dan berkata dengan suara berat, "Bos, memang ada aroma wanita di hutan bambu itu, tapi aku tidak yakin apakah itu aroma yang kau maksud." Han Jien menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan sebuah pita, dan berkata, "Coba lihat, apakah auranya sama dengan yang di sini?" Pita itu adalah senjata ajaib kelahiran Xiao Yuyao. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, jejak ilahi yang ditinggalkan Xiao Yuyao di pita itu masih ada, dan masih memancarkan auranya secara tak terlihat. Dengan jentikan cakarnya, Little Grey melepaskan gelombang energi yang sangat besar, yang terbungkus pita, mencapainya. Ia mendekatkan pita itu ke hidungnya, mengendusnya dengan kuat beberapa kali, kilatan cahaya berkelebat di matanya. Kemudian, ia terkekeh dan berkata, "Bos, aku tidak menyangka kau punya kenang-kenangan seorang wanita. Apakah ini yang disebut tanda cinta?" Han Jien melotot ke arahnya dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong dan katakan saja, bukan? Mau dengar kebohongan atau mau dengar kebohongan?" tanya Little Grey sambil terkekeh. Wajah Han Jien menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, "Apakah kamu mencari pukulan?" Sambil berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, seolah-olah hendak bergerak. Little Grey bergerak cepat, melayang setengah zang jauhnya di udara. Dengan jentikan kaki kanannya, pita itu terbang ke depan Han Jien. Setelah Han Jien menerimanya, ia berkata, "Bos, aura di sini berbeda dengan aura di dalam hutan bambu. Wanita di dalam hutan bambu itu memancarkan aroma yang sangat aneh. Kalau tidak salah, wanita itu jahat." Han Jien terkejut dan bertanya dengan bingung, "Kamu bisa mengetahui karakter seseorang dari auranya?" "Hehe, tentu saja tidak." Melihat Han Jien sedikit marah, Xiao Hui tak berani membuang kata dan segera mengganti topik,
berkata, "Bos, kau tak bisa menilai seseorang baik atau jahat hanya dari auranya. Tapi bagaimana kalau auranya mengandung racun? Racun di udara sangat sedikit, dan kau tak bisa mendeteksinya jika tak mengamati dengan saksama. Tapi aku yakin, begitu seseorang keracunan, meskipun kultivasinya tinggi, kemungkinan besar ia akan mati, dan bukan langsung, tapi perlahan-lahan dalam kesakitan." Melihat ekspresi bingung di wajah Han Jien, Xiao Hui segera berkata, "Bos, coba pikirkan. Bagaimana mungkin orang yang jujur bisa membawa racun mematikan? Jadi aku yakin wanita itu bukan orang baik. Dia mungkin pengkhianat dan kejam." Saat itu, Xiao Hui tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, "Bos, aku benar-benar tidak mengerti kenapa reaksimu begitu keras setelah melihat hutan bambu itu?" Han Jien tersenyum kecut dan berkata, "Karena dia juga menanam rumpun bambu yang sama." Ia menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah dia pemilik rumpun bambu itu atau bukan? Aku akan pergi dan mencari tahu." Little Gray bertepuk tangan tanda setuju. "Bos, tunggu apa lagi? Ayo berangkat." Setelah berkata begitu, ia berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki tubuh Han Jien. Han Jien tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk bersila di tanah dan memasuki kondisi kultivasi. Di tengah malam, kegelapan begitu mempesona, bulan dan bintang hanya sedikit, dan angin sepau-sepau berdesir di antara pepohonan, menciptakan suasana yang tenang. Angin malam yang lembut terasa bagai tangan kekasih yang membelai lembut wajah, begitu menenangkan. Tiba-tiba, udara bergetar, dan sesosok melintas sebelum menghilang dalam kegelapan. Orang itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, bagaikan macan tutul yang lincah, lenyap dalam sekejap mata. Di luar hutan tempat Xiao Yuyao berada, sesosok tiba-tiba muncul, menghilang dalam sekejap, hampir tak terdeteksi tanpa pemeriksaan lebih dekat. Orang ini tak lain adalah Han Jien, yang telah memasang jimat tembus pandang. Dengan bantuan teknik tembus pandang Xiao Hui, ia menyatu sempurna dengan kegelapan malam. Selama ia tidak sengaja menunjukkan keberadaannya, bahkan seorang ahli tingkat pertama yang menggunakan indera ilahi pun tak akan bisa menemukan tempat persembunyiannya. Setelah Han Jien muncul, dia menyembunyikan auranya dan perlahan berjalan maju menyusuri jalan berliku. Pemandangan di sekitarnya, termasuk tanah di bawah kakinya, persis sama dengan pemandangan Kaisar Xuanzong dari Tang. Jika ia tidak bersembunyi, Han Jien pasti mengira ia belum tiba di kediaman keluarga Li, melainkan sedang berjalan menuju Gua Xiao Yuyao. Di saat yang sama, ia bertanya-tanya apa hubungan antara pemilik tempat ini dan Xiao Yuyao, dan mengapa bahkan bagian luar gua mereka didekorasi persis sama. Sesaat kemudian, Han Jien mencapai ujung hutan bambu. Tepat saat ia hendak masuk, tubuhnya secara refleks tersentak, mundur beberapa langkah sebelum kembali berdiri. Di depannya terbentang sebuah susunan yang kuat dan sangat kompleks. Meskipun pemahaman Han Jien tentang susunan memungkinkannya untuk melihat tembus, ia tidak dapat menghancurkannya dengan cukup cepat. Atau lebih tepatnya, ia tidak dapat menghancurkannya tanpa memberitahu siapapun. Susunan itu berisi mantra-mantra ofensif. Setelah dihancurkan, mantra-mantra itu akan melancarkan serangannya. Yang terpenting, mantra-mantra ini luar biasa kuat. Sekalipun Han Jien dapat menghindarinya setelah menghancurkan susunan itu, ia tidak dapat langsung menghancurkannya. Mata Han Jien berkilat, bingung harus berbuat apa. Saat itu, suara Little Gray terdengar dari dalam dirinya. "Bos, mantra ini dirapalkan oleh ahli tingkat pertama. Aku merasakan kekuatan 9 langit." Suara itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Tidak mungkin untuk memasuki formasi sekarang, tapi aku merasakan aura wanita itu mengarah ke tempat lain." Ekspresi Han Jien menegang, dan dia bertanya, "Tempat lain?" Si kecil Gray berkata, "Ada jalan lain di sebelah kanan." Han Jien berbalik dan melihat ke kanan. Jauh di dalam hutan, sebuah jalan setapak sempit memang tersembunyi. Jalan setapak itu hanya selebar tubuh seseorang, dilapisi batu hitam. Bahkan di bawah sinar bulan, jalan setapak itu hampir tak terlihat kecuali jika diperhatikan dengan saksama. Tanpa berpikir panjang, Han Jien segera berjalan menuju jalan setapak itu. Setelah berjalan beberapa saat, mereka keluar dari hutan bambu. Si kelabu kecil lalu berkata, "Ke kanan, lalu ke kiri." Maka, di bawah bimbingan Xiao Hui, Han Jien berjalan selama lebih dari 1 jam sebelum tiba di sebuah formasi di puncak gunung. Melihat formasi ini, senyum tipis tersungging di bibir Han Jien. Formasi ini kuno, tampak sangat rumit, dan sulit ditembus oleh kultivator biasa. Kebetulan, Han Jien telah menghancurkan banyak formasi serupa di lembah 9 surga. Meskipun ia tidak bisa mengatakan itu mudah, ia yakin bahkan pemilik gua pun tidak akan bisa mendeteksinya begitu ia menghancurkannya. Han Jien melangkah maju ke arah formasi, menjentikan tangan kanannya, dan merapal mantra yang menyatu dengan formasi tersebut. Kemudian, Han Jien dengan cepat mulai menyimpulkan formasi tersebut, menciptakan retakan di dalamnya. Semua ini tampak rumit, tetapi sebenarnya selesai dalam sekejap mata. Begitu retakan muncul di formasi, sosok Han Jien berkelebat, berubah menjadi embusan angin,
dan ia memasuki formasi tersebut. "Bos, tahan napasmu. Gunakan racun di dalam gua." Suara Little Grey tiba-tiba terdengar setelah memasuki gua. Sialan, aku tidak menyangka wanita ini begitu licik. Tempatnya dipenuhi gas beracun yang pekat. Kalau saja aku tidak sensitif terhadap bau, aku pasti sudah tertipu olehnya. Han Jien menahan napas dan melangkah selangkah demi selangkah ke dalam gua. Gua itu tidak besar. Setelah berjalan beberapa saat, ia tiba di gua bagian dalam. Gua bagian dalam itu kosong kecuali sebuah ranjang batu. Di tengah lantai, seorang wanita berpakaian istana putih duduk bersila di atas futon, menghirup energi spiritual di udara. Orang ini adalah Li Wanyu. Bahkan sekarang, dia masih belum menyadari ada seseorang yang menyelinap di belakangnya. Mata Han Jien berkilat, lalu tiba-tiba ia mengangkat tangan kanannya, melancarkan 3 serangan jari penghancur jiwa ke punggung Li Wanyu. Setelah melancarkan serangan itu, ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, memanggil pedang hijau kecil. Ia mengetuk pedang itu, dan pedang itu langsung melepaskan cahaya hijau menyilaukan, melesat lurus ke arah punggung Li Wanyu yang berada di bawah kendalinya. Merasakan serangan dari belakang, Li Wanyu tiba-tiba membuka matanya yang terpejam. Kilatan keterkejutan melintas di matanya. Ia bereaksi secepat kilat, melompat ke udara dan melayang di sana. Di udara, ia berbalik, membuka mulutnya lebar-lebar, dan segera menyemburkan kabut hitam beracun untuk menghadapi jari penghancur jiwa yang datang. Meskipun kabut hitam beracun itu hanya seteguk, ia mengandung energi yang sangat besar. Setelah diamati lebih dekat, terlihat sebuah bola hitam seukuran ibu jari di dalam kabut, tempat kabut beracun itu memancar. Saat kabut beracun itu bersentuhan dengan jari penghancur jiwa, terdengar suara berderak. Jari penghancur jiwa terkorosi oleh racun yang kuat dan lenyap dalam sekejap mata. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kabut beracun itu, bahkan mampu mengikis mantra. Jika kabut itu jatuh menimpa seorang kultivator, bahkan jika mereka tidak mati, tubuh fisik mereka kemungkinan besar akan hancur. Melihat jari penghancur jiwa terkikis kabut beracun, wajah Han Jien menjadi gelap. Ia mencoba memanggil kembali pedang hijau itu, tetapi sudah terlambat. Dengan bunyi dentang, pedang hijau kecil itu menghantam bola hitam di dalam kabut beracun. Bola itu segera melepaskan kabut yang lebih pekat, yang meresap ke dalam pedang hijau itu. Indera ketuhanan Han Jien tergerak. Pedang hijau kecil itu tiba-tiba terbang kembali, tiba di hadapannya. Melihat pedang itu lagi, pedang itu kini diselimuti racun. Bilahnya yang dulu sebening kristal kini berlubang dan terluka, dan lubang-lubang itu tampak semakin lebar. Han Jien segera mengangkat tangan kanannya dan mengucapkan mantra pada pedang itu. Kilatan cahaya putih muncul di pedang, diikuti oleh semburan api putih yang berkobar dengan dahsyat. Suara kayu terbakar terus terdengar, dan kabut hitam itu langsung terbakar habis. Kemudian, berubah menjadi gumpalan asap putih dan menghilang di udara. Tatapan Li Wanyu menajam, dan indera kedewaannya menyapu Han Jien. Ia mendecakkan lidah dan berkata, "Seorang kultivator inti emas juga bisa melepaskan api putih, sungguh mengejutkanku. Aku bahkan lebih terkejut lagi kau mampu membunuh sosok sekuat Zhao Wuji dan merebut tubuhnya. Tentu saja, yang paling mengejutkanku adalah caramu menghancurkan formasi. Selama bertahun-tahun ini, kaulah orang pertama yang berhasil masuk ke guaku." Melihat ekspresi Han Jien yang tetap tidak berubah, Li Wanyu melanjutkan, tenang di bawah tekanan, berani namun teliti, dengan tatapan dingin. "Tujuanmu datang ke sini sederhana untuk seseorang." Ia segera menganalisis, untuk menemukan tempat ini dari kakak perempuanku, sepertinya kau cukup berpengetahuan tentang racun. Sayangnya, kau datang ke tempat yang salah, Han Jien. Ekspresi Han Jien tetap tidak berubah, tetapi kilatan keterkejutan melintas di matanya. Meskipun sekilas, Li Wanyu menangkapnya. Ia berkata, "Jangan kaget. Aku pernah mendengar namamu sebelumnya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku juga ingin melihat seberapa kuat pria yang telah memikat kakak perempuanku." Setelah itu, ia melambaikan lengan panjangnya, menunjuk Han Jien, dan berkata, "Tunjukkan mantra terkuatmu. Aku akan memberimu 3 jurus. Jika kau bisa mengalahkanku dalam 3 jurus, aku akan melepaskanmu." Meskipun mengatakan ini, wajahnya penuh dengan penghinaan. Jelas bahwa ia tidak menganggap serius Han Jien. Senyum sinis yang nyaris tak terlihat muncul di bibir Han Jien saat dia berkata dengan dingin, "Kau bisa mati sekarang." Mendengar ini, Li Wanyu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ia telah mendengar hal terlucu di dunia. "Han Jien, aku tidak tahu kenapa kau datang ke sini, tapi aku bisa memastikan bahwa datang ke sini sama saja dengan mencari kematian." Nada suaranya tiba-tiba berubah, lalu ia menambahkan dengan dingin, "Karena kau ingin mati, aku akan mengantarmu pergi. Jadi kau tidak perlu berlama-lama di sini." Begitu ia mengangkat tangannya untuk membentuk segel tangan, kilatan cahaya abu-abu muncul di belakangnya, dan Little Grey tiba-tiba muncul, melancarkan serangan bercakar 9. Meskipun kemampuan ilahi bawaan memiliki keterbatasan, mantra ini tidak memilikinya. 9 busur cahaya melesat di udara,
langsung menuju Li Wanyu. Dalam jarak sedekat itu dan dengan kecepatan seperti itu, Li Wanyu yang lengah tidak memiliki cara untuk membela diri dan segera mundur. Kebencian di mata Li Wanyu lenyap, digantikan oleh ekspresi serius yang tak seperti biasanya. Jelas, ia juga merasakan ancaman besar yang ditimbulkan mantra ini padanya. Dengan cerdik, alih-alih mundur, ia memilih menyerang Han Jien dari arahnya, mengarahkan kabut beracun ke arahnya dalam upaya putus asa untuk meredakan pengepungan. Meskipun rencananya matang, ia meremehkan kekuatan Han Jien. Ketika kabut beracun itu mencapai Han Jien, dia membuka mulutnya dan meludahkan segel giok dao surgawi, yang langsung berubah menjadi perisai dan berdiri di depannya. Kabut beracun mendarat di segel giok surgawi dan terbang, tetapi Han Jien, yang berdiri di sana, tidak terpengaruh. Segel giok surgawi benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai artefak sihir kuno. Bahkan dengan racun yang begitu kuat, tidak meninggalkan satupun bekas di atasnya. Pada saat yang sama, 9 busur cahaya tiba di hadapan Li Wanyu. Ia menggertakkan gigi dan menyemburkan kabut beracun lagi. Kali ini, kabut beracun itu bukan hitam, melainkan merah, semerah darah segar, menyilaukan mata. 9 busur cahaya itu mendarat di atas kabut beracun, dan dengan suara berderak, kabut beracun itu pun menghilang. 9 busur cahaya itu menyusut hanya sepertiganya dan kembali terbang menuju Li Wanyu. Kabut merah tua beracun terbentuk dari senjata ajaib kelahirannya. Saat kabut menghilang, ia juga mengalami luka ringan, tubuhnya gemetar dan melayang sejenak di udara. Jeda singkat ini memberi busur cahaya waktu yang cukup. Dengan kilatan kecil, busur itu tiba di dadanya dan mengenainya langsung. Meskipun kekuatan busur cahaya telah berkurang, ia masih memiliki daya serang yang luar biasa. Tubuhnya langsung terpental, menghantam dinding batu di dekatnya dengan keras sebelum terpental ke tanah. Saat mendarat, Li Wanyu batuk seteguk darah. Wajahnya langsung berubah pucat pasi, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia terluka parah. Kilatan cahaya kelabu muncul di udara, dan kelabu kecil muncul di hadapan Li Wanyu. Ia mengangkat cakar kanannya yang tajam, menunjuknya, dan mendesah, "Gadis yang begitu cantik, aku sungguh tak tega membunuhnya." Ia tampak seperti omong kosong, tetapi indera ilahinya tertuju pada Li Wanyu. Jika Li Wanyu berani bergerak, ia akan melancarkan serangan tanpa ragu. Li Wanyu adalah wanita yang cerdas. Merasakan aura dahsyat yang terpancar dari Xiao Hui, ia tahu ia tak bisa kabur. Menoleh ke Han Jien, ia berkata, "Han Jien, aku tak pernah menyangka kau punya hewan peliharaan sekuat ini. Katakan padaku, apa maumu?" Ia merasa kesal. Sebagai seorang kultivator tahap Naschen Soul di puncak kultivasinya, ia telah ditundukkan oleh seseorang di belakangnya. Di saat yang sama, ia juga menyimpan dendam terhadap Xiao Yuyao. Diam-diam bersumpah jika ia bisa kabur, ia akan membuat Xiao Yuyao berharap ia mati saja. Tatapan Han Jien dingin. Ia tidak menjawab pertanyaannya, melainkan bertanya, "Katakan padaku, di mana dia?" Tanpa pikir panjang, Li Wanyu menjawab, "Dia dikurung di tempat yang sangat terpencil oleh ayahnya. Sekalipun kau pergi ke sana, kau tak akan bisa menghancurkan formasi di sana. Aku akan membawamu ke sana." Han Jien mendengus dingin dan mengedipkan mata pada Xiao Hui. Si kelabu kecil mengerti, mengangkat kaki kanannya, dan berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Gadis kecil, bukannya aku ingin membunuhmu, boslah yang memberi perintah." Sambil berbicara, ia membuat gerakan seolah-olah hendak mengucapkan mantra. Wajah Li Wanyu menjadi gelap, dan dia berkata dengan panik, "Han Jien, aku mengatakan yang sebenarnya. Mengapa kamu tidak mempercayaiku?" Han Jien berkata dengan dingin, "Aku sudah melihat formasi itu." Li Wanyu terkejut dan berseru, "Kau sudah tahu sejak tadi?" Han Jien berkata, "Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah katakan." Han Jien, "Karena kau sudah tahu, aku akan mengatakan yang sebenarnya." Li Wanyu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Formasi itu dibuat oleh ayahku, dan tak seorang pun kecuali dia yang bisa menghancurkannya." Melihat Han Jien yang tak percaya, ia mempercepat langkahnya. "Meskipun aku bisa masuk, aku tak bisa membawamu bersamaku." "Benarkah?" Han Jien mendengus dingin, mengangkat tangannya dan melepaskan jari penghancur jiwa, langsung menuju Li Wanyu. Ekspresi Li Wanyu berubah, tetapi ia tidak melawan. Ia malah berkata, "Sekalipun kau membunuhku, itu tidak akan membantu. Aku benar-benar tidak bisa menghancurkan formasi itu." Dengan sekejap, jari penghancur jiwa tiba di depannya, dan saat memasuki tubuhnya, jari itu lenyap begitu saja dalam sekejap. Han Jien melangkah mendekati Li Wanyu dan berkata dengan dingin, "Jika kau ingin aku mempercayaimu, keluarkan jiwa utamamu." Li Wanyu menegakkan punggungnya dan berkata, mengucapkan setiap kata dengan jelas, "Sebaiknya kau bunuh aku." Dengan melepaskan jiwa utamanya, hidup dan matinya akan berada di tangan orang lain, sama saja dengan membunuhnya. Ia wanita yang cerdas dan tidak akan membuat kesalahan mendasar seperti itu. Di saat yang sama, ia sangat yakin bahwa Han Jien tidak akan membunuhnya karena ia masih berharga baginya. "Kau sedang mencari kematian."
Han Jien mengangkat tangannya, dan api putih dengan cepat mengembun di telapak tangannya, memancarkan panas yang hebat. Li Wanyu tidak menunjukkan kekhawatiran dan berkata dengan nada memperingatkan, Han Jien, kau orang yang cerdas. Aku tidak percaya kau menangkapku hanya untuk membunuhku. Ia terdiam sejenak dan melanjutkan, demikian pula, kau harus mengerti bahwa selama aku berada di tanganmu, kau masih punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Begitu aku mati, dengan tingkat kultivasimu, bahkan dengan hewan peliharaanmu, kau tidak akan pernah bisa lepas dari anggota keluarga Li yang kuat. Kata-kata ini benar-benar mencerminkan pikiran Han Jien. Ia tak menyangka Li Wanyu begitu cerdas dan mampu melihat segala sesuatu dengan begitu jernih. Han Jien mengerutkan kening, api di telapak tangannya menghilang, lalu menurunkan tangannya dan berkata, kau sangat pintar. Selama kau mau bekerja sama denganku, aku akan melepaskanmu setelah aku menyelamatkannya. Bagaimana? Li Wanyu tersenyum tipis, senyum yang sangat menawan, lalu berkata lembut, setuju. Sambil berbicara, ia tanpa sadar menambahkan sedikit rayuan, tetapi tanpa diduga, itu tidak berpengaruh. Tatapan mata Han Jien lebih dalam dan lebih jernih dari yang dibayangkannya, dan ia sama sekali tidak terpengaruh. Han Jien mendengus dingin, membalikkan tangan kanannya, dan sepotong kayu pemelihara jiwa muncul di telapak tangannya. Ia lalu berkata, jangan coba-coba, masuklah. Kayu pemelihara jiwa ini bukanlah yang digunakan untuk menyimpan orang tuanya, melainkan pemberian Nalan Jingi kemudian. Kayu pemelihara jiwa tidak hanya dapat memelihara jiwa, tetapi juga memungkinkan para kultivator untuk bersembunyi sementara. Li Wanyu juga bijaksana dan tidak banyak bicara. Ia menjelma menjadi aliran cahaya dan memasuki hutan penyehat jiwa. Han Jien segera membuat segel tangan, dengan cepat menyiapkan susunan pada kayu pemelihara jiwa sebelum melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya. Little Grey tampak lesu dan berkata, Bos, aku sibuk seharian, dan semua ini sia-sia. Kita seharusnya menculik pengantin wanita besok. Namun ketika ia mengucapkan kata-kata menculik pengantin wanita, kilatan kegembiraan terpancar di matanya, dan ia terkekeh, aku sangat menantikannya. Bayangkan saja si pengantin pria di hari besar pernikahannya, hanya untuk mendapati tunangannya direnggut oleh orang lain. Pasti sangat memuaskan. Mendengar ini, raut wajah Han Jien yang rumit pun terpancar. Ia menghela napas, berbalik, dan berjalan keluar gua. Meninggalkan gua, Han Jien segera menelusuri kembali langkahnya. Sepanjang jalan, meskipun banyak sosok kuat mengintai di dekatnya, tak seorang pun menyadari kehadirannya. Kembali ke gua, Han Jien menatap langit, menatap bulan yang cerah dan bersih, matanya dipenuhi kekhawatiran. Pada saat yang sama, Xiao Yuyao juga berdiri di kebun obat di luar gua, menatap bulan yang terang di langit, dua garis air mata diam-diam mengalir di pipinya. Pada saat ini, jarak antara keduanya begitu dekat, namun begitu jauh. Malam ini juga menjadi malam tanpa tidur bagi mereka berdua. Saat sinar matahari pertama menyinari bumi, Han Jien berjalan menuju gua, berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung menuju alun-alun. Meskipun masih pagi, para kultivator terlihat sibuk membawa piring buah di seluruh puncak Wang Yue. Di sekeliling alun-alun, terdapat banyak kursi. Setiap meja dipenuhi buah dan anggur surgawi. Anggur surgawi ini, yang menyerupai anggur berkualitas dari dunia fana, sebenarnya terbuat dari berbagai macam tanaman obat. Seteguknya, meskipun tidak langsung meningkatkan level kultivasi, akan memungkinkan seseorang untuk memadatkan energi spiritual yang kuat di dalam tubuh. Memurnikan energi spiritual ini nantinya akan meningkatkan kultivasi seseorang. Begitu Han Jien mendarat di alun-alun, seorang pria muncul dari aula utama. Ia mengenakan jubah tau biru, tingkat kultivasinya tak terbaca, tetapi auranya tersembunyi dengan jelas. Tatapan matanya begitu dalam, seolah mampu menembus langit dan bumi. Pria ini tak lain adalah ayah Xiao Yuyao, kepala keluarga Li Xiayao. Setelah Li Xiayao keluar dari aula utama, tatapannya tertuju pada Han Jien. Dalam sekejap, ia mendarat di hadapan Han Jien dan berkata, Saudara Zhao, mengapa Anda baru datang sekarang? Han Jien segera menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Li, saya terlambat beberapa urusan dan baru tiba tadi malam. Mohon maaf. Li Xiayao melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, belum terlambat, belum terlambat. Han Jien menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan besi hitam seukuran telapak tangan, lalu menyerahkannya kepada Li Xiayao, sambil berkata, saya datang terburu-buru dan tidak menyiapkan hadiah apapun. Terimalah tanda terima kasih kecil ini. Li Xiayao tersenyum tipis dan berkata, Saudara Zhao, kenapa kau begitu sopan padaku? Kau bahkan tidak membawa hadiah. Hanya bisa menghadiri pesta pernikahan putriku saja sudah membuatku malu. Meskipun banyak bicara, ia tetap menerima syuantian dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan di pinggangnya. Kemudian, Li Xiayao menunjuk ke suatu tempat tak jauh dari sana dan berkata, Saudara Zhao, saya pasti akan minum-minum lagi dengan Anda saat pesta pernikahan dimulai. Saat ini, saya ada beberapa hal yang harus diurus.
Mohon maaf atas segala kekurangan dalam keramahan kami. Setelah itu, ia tersenyum meminta maaf, dan dalam sekejap, terbang menuju luar alun-alun. Han Jien berbalik, indera ketuhanannya mendarat di tempat yang ditunjuk Li Xiaoyao. Di atas meja terdapat sebuah tablet giok putih bertuliskan 3 huruf besar Zhao Wuji. Melihat ini, Han Jien melirik meja lain di dekatnya. Begitu melihat nama yang tertera di tablet giok itu, pupil matanya mengecil, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Han Jien duduk bersila di atas futon di depan meja, mengambil teko anggur giok putih, menuangkan secangkir anggur surgawi untuk dirinya sendiri, dan minum sendirian. Saat itu, Han Jien adalah satu-satunya tamu di alun-alun. Sinar matahari menyinarinya, membentuk bayangan panjang dan miring, membuatnya tampak begitu kesepian dan terisolasi dari kejauhan. Anggur itu mengalir ke tenggorokannya, luar biasa manis, dan ia langsung merasa segar dan nyaman. Kemudian, energi spiritual samar mengalir dalam darahnya, mencapai dantiannya dan tersimpan di sana. Han Jien menyesap dan mulai menikmatinya, kilatan cahaya berkelebat di matanya. Han Jien tidak tahu bahwa anggur abadi yang tampaknya biasa ini mengandung lusinan ramuan obat, termasuk cairan spiritual langka dan berharga dari dunia kultivasi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultivator yang datang. Kebanyakan dari mereka berada di tahap jiwa baru lahir, dan meskipun ada beberapa kultivator tahap inti emas di antara mereka, mereka semua adalah kepala keluarga besar, dengan status yang sangat terhormat. Setelah tiba, beberapa dari mereka berkumpul dan mengobrol dengan tenang. Sementara yang lain, seperti Han Jien, kembali ke meja masing-masing untuk menunggu pesta pernikahan dimulai. Saat itu, seberkas cahaya melintas di langit, dan sesosok perkasa terbang masuk. Begitu ia muncul, semua kultivator di alun-alun menatapnya. Penasaran, Han Jien pun menatap ke langit. Sosok itu adalah seorang pria parubaya, tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Ia tampan, dengan pembawaan yang luar biasa, dan usianya yang telah berlalu hanya meninggalkan sedikit jejak di wajahnya, jelas menunjukkan bahwa ia telah berkultivasi dengan kecepatan yang luar biasa, mencapai tingkat ini dalam waktu singkat. Tak jauh dari sana, seorang kultivator menatap dengan mata terbelalak, matanya berbinar-binar, dan bertanya dengan suara pelan kepada kultivator di sampingnya. Saudara Wang, siapakah orang ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Wang Minchuan melirik langit dan merendahkan suaranya. Lalu berkata, orang ini bernama Cao Li, kultivator jahat terkuat di dunia. Saat aku bertemu dengannya dulu, dia baru berada di tingkat kultivasi pertama. Aku tak pernah membayangkan setelah 100 tahun, dia akan mencapai tingkat ketiga. Suaranya tidak keras, tetapi mengandung sedikit rasa iri. Seolah-olah dia berharap bisa mencapai tingkat itu juga. Kultivator yang tadi berbicara berseru kaget, kultivator tingkat 3 bisa berkultivasi sampai tingkat ini? Kalau saja saudara Wang yang memberitahu, saya sungguh tak akan percaya. Ia terdiam sejenak, sorot mata terbelalak, lalu bertanya, dilihat dari usianya yang masih muda, mungkin dia sudah lama tidak berkultivasi, ya? Wang Ming tersenyum kecut dan berkata, Anda mungkin tidak akan percaya jika saya memberitahu Anda, tetapi usianya kurang dari 400 tahun. Apa? Sang kultivator menatap tak percaya, tergagap, dia hanya berkultivasi selama 400 tahun dan mencapai tahap ketiga? Wang Ming mengangguk dan mendesah, ya, waktu orang lain cerita ke aku dulu, aku malah lebih kaget daripada kamu. Saat itu, alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia buru-buru berkata, dia ada di sini, jadi jangan bahas ini berdua saja. Pada saat itu, seberkas cahaya melintas di langit, dan Cao Li mendarat di alun-alun. Begitu ia menyentuh tanah, semua orang merasakannya. Puncak Wang Yue sedikit bergetar. Ekspresi Cao Li tampak serius. Tanpa melirik kerumunan, ia melangkah ke meja yang terukir namanya dan duduk bersila. Setelah diamati lebih dekat, matanya memancarkan ekspresi yang sangat acuh tak acuh, seolah-olah orang-orang di sekitarnya hanyalah semut di matanya. Namun, di balik tatapan acuh tak acuh itu, secercah kesedihan samar terlihat, seolah-olah ada kenangan yang terukir dalam dan tak terlupakan. Han Jien meliriknya, dan hendak mengalihkan pandangannya ketika Cao Li mengangkat kepalanya dan menatap Han Jien. Tatapan kagum terpancar di matanya. Han Jien tahu mengapa pria itu menatapnya seperti itu. Setelah Cao Li mendarat, semua orang menunjukkan rasa iri, tetapi hanya dia yang tetap tidak berubah, tanpa gejolak emosi. Pada saat itu, Han Jien merasa bahwa orang lain itu juga seseorang yang punya cerita, sama seperti dirinya, dan mengangguk sambil tersenyum tipis. Meskipun Cao Li tidak tersenyum, dia mengangguk, lalu mengambil gelas anggurnya dan mengarahkannya ke Han Jien. Han Jien lalu mengangkat gelasnya dan mengocoknya dengan cara yang sama. Kemudian, mereka berdua mengangkat tangan bersamaan dan meneguk habis semuanya sekaligus. Serangkaian garis cahaya muncul di langit, dan sosok-sosok perkasa muncul dari alun-alun. Meskipun beberapa kultivator tingkat pertama telah tiba, tidak ada satupun kultivator tingkat tinggi yang hadir. Entah mengapa, Dong Guang menunggu hingga semua kultivator lainnya tiba sebelum perlahan mendekat.
Setelah mendarat, tatapan Dong Guang menyapu meja kosong itu. Ketika ia menyadari mejanya tepat di sebelah meja Han Jien, raut wajahnya menjadi muram, dan niat membunuh samar terpancar darinya. Niat membunuhnya berkelebat lalu menghilang, lalu surut ke dalam tubuhnya. Dong Guang mendengus dingin, berjalan beberapa langkah ke sisi Han Jien, lalu segera duduk. Begitu duduk, ia berkata dengan dingin, "Zhao Wuji, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi." Han Jien dengan tenang menyesap minumannya dan mengucapkan kalimat, "Aku tidak menyangka orang tak berguna itu akan duduk di sebelahku lagi." Dong Guang hendak menuangkan anggur ketika mendengar kata-kata ini. Wajahnya muram, dan ia kehilangan kendali atas emosinya, berteriak dengan marah, "Siapa yang kau sebut sampah?" Suaranya begitu keras sehingga semua orang di alun-alun dapat mendengarnya dengan jelas. Kecuali Cao Li, semua tamu menatap Dong Guang. Ekspresi mereka beragam. Ada yang bingung, ada yang penasaran, dan banyak yang menunjukkan ekspresi penuh harap. Melihat begitu banyak orang menatapnya bersamaan, wajah Dong Guang menjadi muram. Ia segera menangkupkan tangannya untuk meminta maaf, lalu menuangkan segelas penuh anggur untuk dirinya sendiri dan meneguknya sekaligus sebagai penebusan dosa. Baru setelah ia selesai minum, semua orang mengalihkan pandangan. Ekspresi Dong Guang berubah sangat buruk, dan ia berkata kepada Han Jien, "Zhao Wuji, jika aku tidak membunuhmu dengan tanganku sendiri setelah pesta pernikahan hari ini, aku bukan Dong Guang." Han Jien mendengus dingin dan menjawab melalui telepati, "Aku juga ingin tahu apakah kau berani membunuhku." Mendengar ini, mata Dong Guang berkilat penuh niat membunuh. Ia berkata dengan dingin, "Zhao Wuji, lebih baik kau makan lebih banyak nanti. Kalau tidak kau tidak akan pernah punya kesempatan makan makanan lezat seperti ini lagi setelah kau mati." Sambil berbicara, ia mengambil paha ayam dan mulai melahapnya dalam gigitan besar. Cara ia melahapnya persis seperti yang akan dilakukan Han Jien. Han Jien seolah tidak mendengarnya sama sekali, bahkan tidak meliriknya, mengambil gelas anggurnya, dan perlahan menyesap sedikit. Tiba-tiba, langit yang tadinya tenang dipenuhi suara burung bangau, dan kilatan cahaya melesat ke arah mereka. Semua orang mendongak ke arah suara burung bangau itu, bahkan Cao Li, yang biasanya acuh tak acuh, pun mendongak. Ke arah yang mereka lihat, seekor burung bangau putih besar terbang dengan cepat, dan di atas burung bangau itu berdiri seorang pemuda berjubah merah. Pria itu tampak baru berusia awal 20-an, dengan fitur wajah yang tajam dan bersudut, serta ketampanan yang mencolok, wajahnya seolah terukir pisau. Kultivasinya juga luar biasa tinggi, telah mencapai tahap akhir kesempurnaan agung alam jiwa baru lahir. Dilihat dari auranya, ia tampak mampu menyelesaikan transformasi dengan mudah. Sebuah liontin giok merah menyala tergantung di pinggangnya, bertuliskan nama seorang pangeran kecil. Para tokoh berpengaruh di benua itu semua tahu bahwa liontin giok ini adalah simbol status bagi keluarga terbesar kedua di benua itu, keluarga kerajaan. Dalam keluarga kerajaan, ukuran liontin giok berbanding lurus dengan status. Anggota keluarga biasa mengenakan liontin giok seukuran telapak tangan, sementara liontin kepala keluarga hanya seukuran jari kelingking. Pria di hadapan mereka mengenakan liontin giok yang, meskipun tidak sekecil ibu jari, ukurannya kurang lebih sama. Ini menunjukkan bahwa ia memegang posisi yang sangat tinggi dalam keluarga kerajaan dan kemungkinan besar adalah pewaris tahta. 100 langkah di belakang pemuda itu, sebuah tandu besar mengikuti dari dekat. Tandu itu seluruhnya berwarna merah, dengan sulaman burung phoenix di kedua sisinya. Sayapnya terbentang saat terbang. Bulu-bulu burung phoenix itu berwarna merah, seperti api, dan memancarkan aura yang kuat. Burung phoenix yang disulam itu tampak sangat hidup, begitu hidup sehingga tampak hampir hidup. Di kedua sisi tandu berdiri 8 kultivator. Anehnya, kedelapannya adalah ahli tahap Naschen Soul, dengan tingkat kultivasi terendah berada di tahap Naschen Soul awal dan tertinggi mencapai tahap Naschen Soul akhir. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang tahu ini adalah tandu untuk menjemput pengantin wanita. Tidak mengherankan bahwa keluarga kerajaan, yang dikenal sebagai keluarga terbesar kedua di benua itu, memiliki 8 ahli tahap Naschen Soul. Yang mengejutkan semua orang adalah jika keluarga terbesar kedua memiliki begitu banyak ahli, berapa banyak ahli tahap Naschen Soul yang sebenarnya dimiliki keluarga terbesar pertama, keluarga Li? Memikirkannya saja sudah membuat semua orang terkesiap takjub. Secara logika, pernikahan dua orang abadi seharusnya tidak serumit itu. Pernikahan sederhana saja sudah cukup. Namun, kedua keluarga memiliki kekuasaan yang sangat besar di benua ini, dan tentu saja, mereka tidak mampu melakukan perselingkuhan yang terburu-buru demi mendapatkan mas kawin yang lebih besar. Mengenai mengapa pernikahan tidak diadakan di rumah mempelai pria, melainkan di rumah mempelai wanita, bahkan orang bodoh pun bisa mengerti alasannya. Kekuasaan keluarga Li melampaui keluarga kerajaan, sehingga para bangsawan tidak punya pilihan lain. Dan tentu saja, mas kawin dari pesta pernikahan tidak akan dimonopoli oleh keluarga Li. Mas kawin tersebut akan dibagi rata antara kedua keluarga setelah pernikahan. Mengikuti tandu adalah prosesi pernikahan. Di depan prosesi terdapat seorang pria dan seorang wanita berjubah tau biru. Pria itu tampak berusia 40-an.
mirip dengan pemuda di atas bangau putih. Ia memancarkan aura yang kuat, tidak sekuat Cao Li, tetapi tidak jauh berbeda, yang jelas menunjukkan bahwa ia juga seorang ahli tingkat pertama atau lebih tinggi. Di samping pria tua itu terdapat seorang wanita berusia 30-an. Meskipun tidak lagi muda, penampilannya menunjukkan bahwa ia adalah seorang wanita cantik yang memukau di masa mudanya. Di belakang mereka berdua terdapat ratusan murid keluarga, yang sebagian besar berada di tahap inti emas, dengan hanya segelintir ahli tahap jiwa baru lahir. Sedangkan bagi para kultivator tahap pendirian fondasi, mereka adalah prospek yang jauh. Lagi pula, dalam situasi seperti ini, para kultivator di bawah tahap inti emas sama sekali tidak layak dipertimbangkan. Kelompok itu bergerak sangat cepat, tiba di atas alun-alun dalam sekejap mata. Sang pemimpin melambaikan tangannya, dan derek di bawah kakinya tiba-tiba melayang di udara sebelum menukik turun dan terbang lurus menuju alun-alun. Kelompok di belakang pemuda itu melakukan hal yang sama. Semuanya mendarat di tanah terbuka di bawah alun-alun hanya dalam beberapa tarikan napas. Setelah mendarat, pemuda itu bergerak lincah dan mendarat dengan mulus di tanah tanpa menimbulkan setitik debu pun. Burung bangau itu berteriak sekali, terbang ke langit, dan menghilang. Saat itu, sekelompok orang berjalan keluar dari depan aula utama, dipimpin oleh Li Xiayao, kepala keluarga klan Li. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda berusia 20-an, yang kecantikannya memukau, namun juga sangat memikat. Deskripsi flamboyan dan flamboyan tentu saja tidak berlebihan. Wanita ini tak lain adalah ibu tiri Xiao Yuyoyo Furong. Di belakang keduanya berdiri lebih dari 10 orang, semuanya tetua keluarga Li. Kebanyakan sudah tua, hanya 3 atau 4 pemuda. Mereka semua mengenakan jubah tahu hitam seragam, tatapan mereka tertuju ke depan dengan tenang. Selain itu, mereka memiliki kesamaan lain tingkat kultivasi mereka semua adalah ahli tahap jiwa baru lahir. Jumlah ahli tahap jiwa baru lahir yang begitu banyak secara signifikan melampaui keluarga kerajaan, bahkan mungkin 2 kali lipat jumlahnya. Reputasi keluarga Li sebagai keluarga nomor 1 di benua ini memang pantas. Setelah Li Xiayao keluar dari aula utama, dia tersenyum kecil lalu memimpin semua orang ke depan iring-iringan pengantin. Pemuda yang datang menunggangi burung bangau putih itu buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Junior Wang Zhenyu memberi salam kepada Paman Li. Mendengar ini, wajah Li Xiayao menjadi gelap, dan dia berpura-pura marah. Katanya, keponakan, bukankah agak tidak pantas bagimu memanggilku paman lagi? Wang Zhenyu adalah orang yang cerdas, jadi dia segera mengubah sapaannya dan berkata, menantu laki-lakimu Wang Zhenyu memberi salam kepada ayah mertuamu. Haha. Li Xiayao tertawa terbahak-bahak dan berkata, menantu yang baik. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah kantong kain dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Wang Zhenyu, sambil berkata, ini untukmu. Wang Zhenyu mengambil tas penyimpanan itu, membungkuk kepada wanita di samping Li Xiayao, dan berkata lagi, salam, ibu mertua. Yo Furong tersenyum tipis, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dan berkata sambil tersenyum, ini untukmu. Setelah tas-tas penyimpanan dikumpulkan, seorang pria dan seorang wanita muncul dari balik tandu. Sebelum mereka sampai, pria parubaya itu tertawa dan berkata, mertuaku tersayang, mengapa kau tidak menyapaku? Pria ini tak lain adalah Wang Yongkang, kepala keluarga kerajaan. Wanita yang berdiri di sampingnya adalah istrinya, Zhao Xiuer. Li Xiayao tersenyum meminta maaf dan berkata, Saudara Wang, meskipun tidak ada yang menyapa Anda, saya akan tetap menyapa Anda. Setelah itu, ia bergegas menghampiri. Keduanya berjalan bersama, bertukar beberapa kata sopan dengan nada berbisik, dan kemudian Wang Yongkang mengganti pokok bahasan dengan berkata, Saudara Li, kapan pesta pernikahannya dimulai? Li Xiayao berpikir sejenak, lalu berkata, ayo kita mulai sekarang. Ia berbalik dan mengedipkan mata kepada seorang pemuda di sampingnya. Pria itu mengerti dan kemudian berseru dengan lantang, mainkan musiknya. Di tengah kehampaan di sekitar alun-alun, sosok-sosok berkelebat, dan ratusan kultivator langsung menghunus pedang mereka. Mereka, baik pria maupun wanita, mengenakan jubah tahu putih seragam. Usia mereka sekitar 20 tahun. Para pria tampan, dan para wanita cantik, tetapi tingkat kultivasi mereka relatif rendah, hanya pada tahap inti emas. Di tangan mereka, masing-masing memegang alat musik, termasuk guzeng, suona, dan alat musik lain yang jarang terlihat dalam tradisi rakyat. Pemuda yang bertanggung jawab atas upacara itu melambaikan tangannya, dan alat musik mulai dimainkan. Pada suatu masa, drum dan musik sama-sama terkenal, dan suara-suara halus menciptakan keagungan yang tak terlukiskan. Alunan musik yang indah bergema di hati setiap kultivator, membuat mereka semua merasakan sentakan energi dan secara naluriah memejamkan mata, menikmati momen yang memesona itu. Tentu saja, ada satu pengecualian Han Jian. Ia tidak memejamkan mata. Sebaliknya, ia mengepalkan tangannya erat-erat, mengamati sekelilingnya dengan waspada. Tangannya yang terkepal sedikit gemetar karena tegang. Di hutan sekitar puncak gunung, Kuo Yu dan yang lainnya tengah memandangi alun-alun dan berbicara dengan nada pelan. Sungguh luar biasa.
Kuo Yu menarik napas dalam-dalam dan berseru. Jika suatu hari nanti aku bisa menikah seperti ini, aku akan mati tanpa penyesalan. Mendengar ini, Liu Qingqing merasa tidak senang. Ia cemberut dan berkata dengan kesal, cepat katakan padaku, apakah kamu jatuh cinta dengan orang lain? Kuo Yu terkejut, lalu menyadari sesuatu dan dengan cepat menjelaskan. Qingqing, kamu salah paham, bukan itu yang kumaksud. Lalu apa maksudmu? Liu Qingqing mencibir. Kuo Yu tersenyum tipis dan berkata, Qingqing, asal kamu tidak marah, setelah pesta pernikahan nanti, aku akan mencarikan besi hitam untukmu dan menempa senjata ajaib yang paling kamu inginkan. Bagaimana menurutmu? Liu Qingqing tersenyum lebar dan berkata, benarkah? Tentu saja, kata Kuo Yu percaya diri. Kapan aku pernah berbohong padamu? Seiring alunan musik semakin merdu, seorang wanita berpakaian putih muncul dari aula utama. Kepalanya ditutupi kain merah, dan ia mengenakan gaun kasa putih bersih saat berjalan anggun. Wanita itu tak lain adalah pemeran utama wanita hari ini Xiao Yuyao. Di belakangnya berdiri dua wanita berdampingan, mengikuti dari dekat. Satu membawa nampan berisi 2 cangkir anggur, sementara yang lain memegang teko anggur. Xiao Yuyao menuruni tangga dan tiba di aula utama. Kemudian, di bawah bimbingan seorang wanita, ia menghampiri Wang Zhenyu. Ketika dia berjalan mendekati Wang Zhenyu dan berhenti, dia tersenyum tipis dan berkata dengan suara berat, Yuyao. Xiao Yuyao menjawab dengan lemah. Biksu yang memimpin upacara pernikahan segera mendekat dan mengumumkan dengan lantang. Pesta pernikahan dimulai. Musik dimulai lagi dan berlangsung selama waktu yang dibutuhkan dupa untuk terbakar sebelum perlahan berhenti. Pada saat itu, kultivator yang memimpin upacara pernikahan mengedipkan mata pada Wang Zhenyu. Wang Zhenyu menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya dan mengeluarkan sebuah liontin giok merah. Liontin itu kecil, mirip dengan yang dikenakan Wang Zhenyu di pinggangnya, dan juga bertuliskan. Wang Zhenyu menarik napas dalam-dalam, meletakkan liontin itu di tangan kanannya, dan menawarkannya kepada Xiao Yuyao. Kemudian, ia berkata dengan lembut, Yuyao, maukah kau menikah denganku dan menjadi pasangan abadiku? Meskipun kata-kata itu tidak diucapkan dengan suara keras, alun-alun itu luar biasa sunyi, dan suaranya bergema sehingga semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Saat itu, tatapan semua orang tertuju pada Xiao Yuyao. Han Jian pun tak terkecuali. Matanya dipenuhi emosi yang rumit, dan tangannya mengepal semakin erat. Ia mencengkeram begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya, mengeluarkan tetesan darah. Saat itu, semua orang terfokus pada Xiao Yuyao, dan tak seorang pun menyadari perilakunya yang tak biasa, bahkan Dong Guang di sampingnya. Han Jian sudah memutuskan bahwa jika Xiao Yuyao mengiyakan, ia akan menghela napas, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan diam-diam mendoakannya. Jika Xiao Yuyao tidak menjawab, ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk membawanya pergi. Saat ini, mata Han Jian hanya tertuju pada Xiao Yuyao. Di tengah alun-alun, Xiao Yuyao seakan merasakan tatapan membara yang tertuju padanya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Hatinya yang tadinya tenang tiba-tiba bergejolak, dan untuk sesaat ia tak tahu harus menjawab apa. Xiao Yuyao tahu dalam hatinya bahwa jika ia tidak setuju sekarang, ayahnya akan membunuhnya tanpa ragu. Jika ia setuju, kebahagiaannya akan hancur. Di dalam tubuh Han Jian, suara Little Grey tiba-tiba terdengar. Bos, apa yang masih kau ragukan? Pergi sekarang. Mari kita tunggu. Han Jian menarik napas dalam-dalam, matanya tertuju pada gadis di dalam hatinya. Setelah beberapa lama, Xiao Yuyao masih tidak menjawab. Wang Zhenyu tampak malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Wang Yongkang dan rombongan pesta pernikahan lainnya tampak marah dan menoleh ke Li Xiayao, menuntut penjelasan. Wajah Li Xiayao memucat, lalu ia mendengus dingin, seolah memperingatkan Xiao Yuyao agar tidak bertindak gegabah. Ia sudah geram. Ia tidak melihat putri ketiganya, Li Wanyu, pagi itu, bahkan pergi ke guanya untuk mencarinya, tetapi sia-sia. Ia mengetahui dari Kuo Yu bahwa Li Wanyu telah mengunjungi gua Xiao Yuyao tadi malam dan kemudian kembali, tanpa pergi lagi. Meskipun Li Xiayao tidak tahu kemana putri ketiga kesayangannya pergi, ia sangat marah. Bagaimana mungkin ia meninggalkan sekte tanpa izin di saat genting seperti ini? Li Xiayao tidak mempertimbangkan apakah Li Wanyu telah terbunuh, karena itu mustahil. Ia sangat yakin bahwa tak seorang pun di puncak Wang Yue yang bisa membunuh seseorang di bawah hidungnya. Dengusan dingin itu sampai ke telinga Xiao Yuyao, membuat tubuhnya gemetar tanpa sadar. Tepat saat ia hendak berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar, aku tidak mau. Suara tiba-tiba itu, bagaikan guntur, memecah kesunyian alun-alun. Semua orang terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah suara itu. Saat menoleh, pikiran mereka pun beragam, ada yang marah, ada yang bingung, dan ada pula yang menunjukkan ekspresi Schadenfreude. Mereka semua ingin melihat siapa yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di pernikahan keluarga Li. Untuk sesaat, banyak tamu merasa bahwa orang ini tidak stabil secara mental atau memiliki keinginan untuk mati.
Ketika semua orang menoleh dan melihat Han Jien, mereka kembali tercengang. Mereka tak pernah menyangka bahwa yang berbicara adalah Zhao Wuji. Semua orang tercengang, tak mengerti alasannya. Sebagian besar orang mengenal Zhao Wuji dan tahu ia selalu rendah hati dan tak akan sembarangan bicara. Lagi pula, bagaimana mungkin Zhao Wuji berkata seperti itu di situasi seperti ini? Rasanya seperti mempertaruhkan nyawanya. Beberapa orang diam-diam berspekulasi bahwa Zhao Wuji dan Xiao Yuyao memiliki hubungan yang mencurigakan, sehingga ia membatalkan pernikahan itu. Namun kemudian mereka berpikir itu mustahil. Zhao Wuji tak mungkin mengenal Xiao Yuyao. Dan kalaupun mengenalnya, ia sudah seperti orang mati. Xiao Yuyao tak mungkin tertarik pada pria tua seperti dirinya. Dong Guang juga tercengang. Sesaat kemudian, senyum puas muncul di wajahnya, dan ia pun bersuara, "Zhao Wuji, aku sungguh tidak bisa membunuhmu. Karena kau bisa mati puluhan juta kali tanpa perlu kugerakkan jari." Di antara kerumunan, hanya satu orang yang tetap tenang, Cao Li. Seolah mendengar kata-kata Han Jien, ia mengambil gelas anggurnya dan menyesapnya perlahan. Li Xiaoyao awalnya sangat marah, tetapi setelah melihat Zhao Wuji, amarahnya sedikit mereda. Ia kemudian berkata dengan tegas, "Saudara Zhao, tahukah Anda apa yang Anda katakan?" Han Jien tiba-tiba berdiri, berjalan selangkah demi selangkah ke arah Xiao Yuyao, dan menjawab, "Aku benar-benar sadar sekarang." Li Xiaoyao kembali tercengang, sama sekali tak menyangka Zhao Wuji tak hanya akan bersikap tidak hormat, tetapi juga mengucapkan kata-kata seperti itu. Niat membunuh yang membara langsung meledak dari tubuhnya, pakaiannya berkibar kencang di udara yang tenang. Murka, Li Xiaoyao melambaikan tangannya dan dengan dingin memerintahkan, "Orang-orang, tangkap dia dan bunuh dia di tempat." Sejak menjadi pemimpin klan, tak seorang pun berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Sebaik apapun hubungannya dengan Zhao Wuji secara pribadi, ia harus mati hari ini. Ia tak akan membiarkan siapapun menantang martabatnya. Di sekitar puncak gunung, beberapa sosok berkelebat, dan 6 kultivator muncul pada saat yang sama, mengelilingi Han Jien. Keenam orang ini semuanya berpakaian hitam dan semuanya merupakan ahli tahap Naschen Soul, termasuk Kuo Yu dan Long Hun. Setelah semua orang muncul, mereka secara bersamaan melepaskan harta sihir mereka masing-masing dan merapal mantra. Tepat saat Long Hun hendak merapal mantra, ia melihat mata Han Jien tatapan yang tak akan pernah ia lupakan. Ia hanya pernah melihat tatapan itu pada satu orang Han Jien. Memikirkan Han Jien, lalu hubungannya dengan Xiao Yuyao, lalu kemampuan Han Jien untuk membunuh musuh di atas levelnya. Tubuhnya sedikit gemetar, dan tanpa sadar ia mundur selangkah. Tatapan Han Jien sedingin es, seolah-olah dia tidak melihat siapapun, dan dia berkata dengan nada mengancam, "Minggir." Mendengar ini, Kuo Yu mendengus dingin, mengarahkan tangan kanannya ke senjata ajaib di depannya, dan berkata dengan nada menghina, "Zhao Wuji, karena kau ingin mati, kami akan membiarkanmu pergi. Ayo bertindak." Selain Dragon Soul, 5 orang lainnya bertindak secara bersamaan, 5 harta ajaib mereka menyala dan langsung menuju ke Han Jien. Menghadapi senjata sihir yang datang, Han Jien tetap tenang. Ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, memanggil panji kekacauan, dan memegangnya di depannya. Kemudian, mantra pertahanan dilepaskan dari panji kekacauan, menyelimuti Han Jien. 5 harta magis turun bersamaan, disertai dentuman dahsyat, menyebabkan puncak Wang Yue sedikit bergetar. Han Jien merasakan dampak dahsyat yang terpancar keluar. Kultivator Naschen Soul buru-buru merapal mantra untuk meredakan gelombang kejut. Kultivator Golden Core tidak seberuntung itu. Sihir pertahanannya langsung runtuh, dan ia batuk darah, wajahnya memucat. Setelah semua orang menangkis gelombang kejut itu, mereka semua menatap Han Jien. Ketika mereka melihat Han Jien sama sekali tidak terpengaruh, mereka ternganga tak percaya. Serangan gabungan 5 ahli tahap Naschen Soul cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Namun Zhao Wuji, seorang ahli tahap Naschen Soul tingkat menengah, mampu menahannya. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada bendera komando Han Jien. Beberapa orang yang berpengetahuan langsung mengenali harta karun di tangan Han Jien dan berseru kaget, "Bendera komando Chaos. Dia benar-benar punya harta karun seperti itu." Orang lain berkata, "Memang itu panji kekacauan, tapi sepertinya dia belum sepenuhnya menguasainya. Kalau semua orang bekerja sama, kita pasti bisa membunuhnya." Orang ini mengatakan ini bukan untuk membalas dendam keluarga Li, tapi karena dia sangat menginginkan panji kekacauan. Dalam situasi ini, siapapun yang membunuh Han Jien terlebih dahulu akan mendapatkan panji kekacauan, dan meskipun para ahli keluarga Li tidak senang, mereka tidak akan mencoba merebutnya. Seperti yang diduga, wajah Li Xiaoyao menjadi muram setelah mendengar ini, dan meskipun bibirnya sedikit bergerak, ia tetap diam. Ia tidak sanggup menghentikan yang lain. Saat itu, tubuh Xiao Yuyao bergetar hebat seperti tersambar petir. Mendengar suara itu, bayangan Suhan terlintas di benaknya. Meskipun ia tidak tahu mengapa semua orang memanggilnya Zhao Wuji ketika ia kembali ke benua 10 arah, atau mengapa ia menjadi begitu kuat, mampu menahan serangan 5 orang kuat,
Ia tahu bahwa orang di hadapannya adalah Han Jien. Saat gelombang kejut menghantam, Xiao Yuyao berhasil menangkisnya. Tetapi saat melakukannya, ia melepaskan kain merah dari kepalanya. Han Jien sudah tiba, kain itu tidak lagi dibutuhkan. Ia hanya punya satu pikiran, tidak pergi bersama Han Jien, tetapi membawanya keluar dari sana secepat mungkin. Ia mengerti ayahnya dan tahu caranya. Jika Han Jien tidak bisa pergi, ia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ayahnya pasti akan memenjarakan jiwanya di dalam panji jiwa, memurnikannya siang dan malam hingga hancur total. Xiao Yuyao menatap Han Jien, dan tiba-tiba, didorong oleh suatu sumber yang tidak diketahui, berteriak, "Cepat pergi." Begitu suara itu terdengar, semua orang tercengang. Mereka semua menyadari bahwa memang ada hubungan antara Zhao Wuji dan Han Jien. Namun, beberapa orang yang cerdik segera menyadari bahwa orang di hadapan mereka kemungkinan besar bukan Zhao Wuji, karena tatapan matanya sangat berbeda dari Zhao Wuji. Tatapan Zhao Wuji tidak akan pernah sedingin ini. Sedingin es yang tak tergoyahkan, tanpa emosi. Kerumunan itu benar. Ia bukan Zhao Wuji, melainkan Han Jien, yang juga sedingin es. Tatapan Han Jien semakin dingin, tanpa emosi. Tatapannya menyapu Kuo Yu, dan ia berkata dengan muram, "Mereka yang menghalangi jalanku akan mati." Mendengar suara dingin itu, Kuo Yu gemetar, kepercayaan dirinya langsung sirna, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Melihat ini, Li Xiaoyao mendengus dingin, tidak berguna. Lalu, dalam sekejap, dia muncul di hadapan Han Jien. Mereka yang awalnya hendak membunuh Han Jien semuanya mengurungkan niat mereka saat melihat Li Xiaoyao melangkah maju. Li Xiaoyao menatap dingin ke arah Han Jien dan berkata, mengucapkan setiap kata dengan jelas, "Siapakah kamu?" "Siapa aku tidak penting," kata Han Jien serius. "Biarkan aku membawanya pergi." Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya dan menunjuk Xiao Yuyao, yang berdiri tak jauh darinya. Melihat ini, mata Xiao Yuyao berkilat, dan air mata perlahan mengalir di wajahnya. Ia membuka mulutnya dan berteriak dengan suara tercekat, "Cepat pergi, jangan khawatirkan aku." Alis Han Jien berkerut, dan secercah kelembutan muncul di matanya saat ia menatap Xiao Yuyao. Ia berkata dengan suara berat, "Yao jangan khawatir, tidak ada yang bisa menghentikan kita hari ini." Li Xiaoyao tertawa terbahak-bahak dan mencibir, "Dilihat dari auramu, bahkan jika kau membunuh Zhao Wuji dan merebut tubuhnya, kau mungkin bahkan tidak akan mencapai tingkat kultivasi pertama." Pada titik ini, ia mengubah nadanya dan berkata dengan nada menghina, "Seorang kultivator yang bahkan belum mencapai tingkat kultivasi pertama berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di hadapanku. Tidakkah kau menganggapnya menggelikan?" Dengan sedikit pengecualian, kerumunan di sekitarnya terkekeh pelan. Mereka semua menunjukkan ekspresi penuh harap, bahkan merasa telah membuat pilihan yang tepat untuk menghadiri pernikahan ini. Bagi para kultivator, kultivasi adalah proses yang sangat membosankan, dan menghadiri pesta pernikahan seperti ini pun terasa kurang menarik. Jika adegan penculikan pengantin terjadi di pesta pernikahan, bahkan pesta yang paling biasa pun kemungkinan besar akan menarik banyak kultivator yang ingin menyaksikannya. Dan jika pernikahan keluarga paling berkuasa di benua ini terganggu, itu akan menjadi lebih menarik. Bagi yang lain, menang atau kalah tidak lagi penting. Mereka hanya berharap Han Jien bisa menahan mereka sebentar dan tidak memberikan pukulan fatal, karena itu akan membuat permainan sia-sia. Tentu saja, semua orang mengerti bahwa siapapun yang merasuki tubuh Zhao Wuji tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup, bahkan seorang ahli tingkat pertama sekalipun. Anda harus tahu bahwa Li Xiaoyao adalah ahli tingkat ketiga, dan hanya ada sedikit orang di dunia yang dapat meninggalkannya hidup-hidup. Melihat Han Jien tidak menjawab, Li Xiaoyao tertawa dingin, "Karena kau mencari kematian, maka aku akan membiarkanmu mati tanpa tahu alasannya." Sambil berbicara, ia memberi isyarat dengan tangan kanannya, dan aura dahsyat dilepaskan dari tubuhnya. Aura itu mampu menghancurkan langit dan bumi. Jika Han Jien tidak dilindungi oleh bendera komando langit yang kacau, ia mungkin akan terluka parah begitu Li Xiaoyao melepaskan auranya. Merasakan kekuatan aura yang luar biasa ini, jantung Han Jien berdebar kencang. Meskipun Liu Xiangtian, seorang kultivator tingkat pertama, memiliki aura yang kuat, auranya jauh lebih lemah daripada Li Xiaoyao. Han Jien yakin jika ia tidak segera bertindak, formasi di bendera langit kekacauan akan runtuh. Ia segera meraih kantong penyimpanan di pinggangnya, menggenggam setengah kayu jiwa ungu di telapak tangannya, dan berkata, "Jika kau tidak ingin dia mati, kau bisa membunuhku." Dengan sedikit tenaga di pergelangan tangannya, bayangan ilusi Li Wanyu muncul di kayu jiwa ungu. Wajahnya meringis kesakitan. Ketika melihat putri ketiganya, Li Xiaoyao berhenti sejenak dalam segel tangannya, lalu meraung dengan marah, "Jika kau berani menyentuhnya, percayalah padaku, aku akan membunuhmu sekarang juga. Kalau aku tidak bergerak, kau tidak akan membunuhku." Han Jien menatap Li Xiaoyao dengan dingin, tanpa rasa takut sedikit pun. Li Xiaoyao tetap diam, memelototi Han Jien. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata,
Lepaskan dia, dan aku akan melepaskanmu. Jika itu orang lain dari keluarga Li Xiaoyao tidak akan peduli. Li Wanyu adalah pewaris keluarga Li, ia telah membesarkannya selama bertahun-tahun, dan ia tidak akan rela membiarkannya mati seperti ini. Sebaliknya, Li Xiaoyao tidak khawatir Han Jien akan pergi. Selama Li Wanyu kembali, ia yakin ia bisa membunuhnya bahkan jika ia mengejarnya sampai ke ujung bumi. Semua orang tercengang mendengar kata-kata ini. Wajah Wang Yongkang menjadi gelap, dan dia buru-buru berkata, "Saudara Li, apa maksudmu dengan ini?" Li Xiaoyao mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Wang, saya benar-benar minta maaf." Wang Yongkang sama sekali tidak menunjukkan simpati, dan berseru lantang, "Aku mengerti perasaanmu bahwa putrimu berada di tangan orang lain. Tapi hari ini adalah hari pernikahan putraku. Jika kau membiarkan mereka pergi, apa yang akan dipikirkan orang lain? Bagaimana reputasi keluarga kerajaan akan berakhir? Bagaimana kita akan membangun diri di benua 10 penjuru di masa depan?" Meskipun mengucapkan kata-kata ini, ia mencibir dalam hati, "Li Xiaoyao, dengan kematian penerus keluarga Li Mu, mari kita lihat bagaimana kau melawanku. Keluarga nomor 1 di benua ini akan segera menjadi keluarga Wangku, hahaha." Wajah Li Xiaoyao berkedut, dan ia langsung mengerti apa yang dipikirkan pria itu. Namun, di depan semua orang, ia tak bisa membantahnya saat ini. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Apa yang terjadi hari ini adalah salahku. Selama kau membiarkan mereka pergi, aku pasti akan membalasmu dengan setimpal di masa depan. Selama kau bisa mengatakannya, aku tak akan ragu melakukannya. Bagaimana menurutmu, Li Xiaoyao? Sehebat apapun persembahanmu, itu tidak akan bisa membuat keluarga kerajaan berkuasa. Setelah dia meninggal, suatu hari nanti klanku akan menelan keluarga Li." Wang Yongkang berpikir dalam hati, mengejek, dan berkata, "Saudara Li, bukannya aku tidak mau setuju, tapi ini mustahil." Ia berhenti sejenak, tatapannya menyapu semua orang, lalu mengganti topik, berkata, "Tanyakan pada rekan-rekan Taois di sini, siapa yang akan rela melihat putra mereka diselingkuhi? Jika ada yang setuju, aku akan membiarkan mereka pergi sekarang." Dalam situasi ini, siapa yang berani mengangguk? Meskipun kultivasi Wang Yongkang tidak secanggih Li Xiaoyao, ia tetaplah seorang ahli tingkat 3 sejati. Jika ia membuat Li Xiaoyao marah, dan masalah ini diusut kemudian, bahkan jika ia melarikan diri ke ujung bumi, ia tetap akan menghadapi kematian. Untuk sesaat, semua kultivator yang dilihat Wang Yongkang menundukkan kepala, tak berani menatap matanya. Tentu saja, ada satu pengecualian di antara mereka Cao Li. Ia tampak tidak melihat Wang Yongkang sama sekali, terus meminum anggur abadinya dengan kepuasan yang tak terlukiskan. Melihat reaksi semua orang, Wang Yongkang diam-diam merasa senang dan melanjutkan, "Saudara Li, seperti yang Anda lihat, bukan berarti saya tidak ingin melepaskan mereka, tetapi saya tidak bisa melepaskan mereka. Skenario yang ditakutkannya tidak terwujud. Jika seseorang ingin memanfaatkan situasi ini untuk melindungi diri dengan memanfaatkan kekuatan keluarga Li, ia tidak bisa berbuat apa-apa." Namun, Wang Yongkang yakin tidak ada orang yang akan dengan sukarela terjun ke dalam api. Seperti kata pepatah, Anda bisa melindungi seseorang untuk sementara waktu, tetapi tidak selamanya. Jika suatu hari mereka harus meninggalkan keluarga Li untuk mencari bahan penyulingan atau tanaman obat di daratan, mereka akan menghadapi pengejaran tanpa akhir. Lagi pula, tidak ada yang ingin hidup dalam ketakutan terus-menerus. Li Xiaoyao dipenuhi kebencian, namun tak berdaya. Ia mendengus dingin, karena saudara Wang sudah mengatakannya seperti ini, apa yang bisa kukatakan? Dengan mengibaskan lengan bajunya yang panjang, ia berbalik dan berjalan ke samping. Saat itu juga, ia memelototi Wang Yongkang. Makna di matanya jelas kau kejam. Jika putriku meninggal, keluarga kerajaanmu akan dikubur bersamanya. Alasan Li Xiaoyao minggir bukan karena ia tidak ingin membunuh Han Jien. Jika ia memojokkan Han Jien, Li Wanyu tidak akan punya peluang untuk bertahan hidup. Ia sudah memutuskan bahwa jika Li Wanyu mati, tidak ada anggota keluarga kerajaan yang akan selamat. Jika Li Wanyu tidak mati, maka masalahnya akan selesai. Wang Yongkang bergerak dan berdiri di depan putranya. Kemudian, ia melambaikan tangannya ke arah murid-murid kerajaan dan berkata dengan nada memerintah, "Cepat bergerak dan tangkap dia hidup-hidup." Begitu Wang Yongkang selesai berbicara, para kultivator kerajaan melesat dan muncul di samping Guo Yu dan yang lainnya, berturut-turut melepaskan harta sihir mereka dan mengarahkannya ke Han Jien. Raut wajah Guo Yu dan yang lainnya berubah muram. Mereka sempat bingung, dan segera menoleh ke arah Li Xiaoyao. Melihat Li Xiaoyao menggeleng pelan, Guo Yu melambaikan tangannya dan berkata, "Minggir." Tepat saat semua orang hendak pergi, Han Jien mendengus dingin dan berkata, "Karena kamu di sini, jangan pergi." Mendengar ini, semua orang tercengang, terutama para tamu yang telah mempersiapkan pertunjukan yang bagus, yang menunjukkan ekspresi terkejut. Situasi Han Jien saat ini sangat berbahaya, dan fakta bahwa keluarga Li tidak akan bertindak berarti ia memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri. Namun, alih-alih bersyukur,
Ia malah mengatakan hal seperti itu, yang sungguh membingungkan. Untuk sesaat, semua kultivator menatap Han Jien, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Xiao Yuyao menggigit bibir bawahnya dan berteriak, "Cepat pergi! Jangan melawan mereka lagi." Alis Han Jien berkerut, tatapannya jatuh pada Xiao Yuyao. Ia memberinya tatapan meyakinkan, lalu menoleh ke Kuo Yu, raut wajahnya dingin. "Aku mungkin mengampuni orang lain, tapi kau harus mati." Alasannya ingin membunuh Kuo Yu sederhana, ia merasakan jejak racun pada Kuo Yu, aroma yang identik dengan Li Wanyu. Ia bisa menyimpulkan bahwa meskipun Kuo Yu bukan bawahan Li Wanyu, mereka memiliki hubungan yang rumit. Jika hanya itu, situasinya tidak akan terlalu buruk. Intinya, Han Jien juga merasakan aura yang sama pada Xiao Yuyao. Entah Kuo Yu yang meracuni Xiao Yuyao atau Li Wanyu, itu sudah tidak penting lagi. Keduanya harus mati. Saat ini, Li Wanyu sudah berada di tangannya. Hidup atau matinya sepenuhnya di tangan Han Jien. Sedangkan Kuo Yu, jika dia tidak membunuhnya sekarang, dia mungkin tidak akan punya kesempatan bagus untuk membunuhnya nanti. Mendengar ini, wajah Kuo Yu langsung berubah muram. Ia menarik napas dalam-dalam, memelototi Han Jien, dan berkata dengan marah, "Jangan bertindak terlalu jauh." Ia berkata demikian, tetapi tidak berani bergerak. Tatapan Li Xiaoyao sudah menjelaskan semuanya. Keluarga Li sebaiknya tidak bertindak untuk sementara waktu. Jika Kuo Yu menyerang dalam keadaan marah, itu sama saja dengan menampar wajah Li Xiaoyao. Mengingat temperamen Li Xiaoyao, ia pasti tidak akan hidup sampai esok hari. Namun, dalam keadaan seperti itu, Kuo Yu tetap mengucapkan kata-kata ini, hanya untuk menyelamatkan muka. Kalau tidak, orang-orang akan salah mengira bahwa ia takut pada Han Jien. Dan jika masalah ini menyebar di kemudian hari, ia pasti akan diejek oleh dunia. Han Jien mendengus dingin, suaranya penuh penghinaan. Ia mengangkat tangannya, menunjuk Kuo Yu, tatapannya semakin tajam. Namun, Kuo Yu tanpa sama sekali tidak khawatir. Ia tidak percaya pihak lain akan bertindak di depan semua orang. Dan bahkan jika mereka bertindak, dengan tingkat kultivasinya, ia tidak perlu takut. Namun, pada saat berikutnya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Saat Han Jien mengangkat tangannya dan menunjuk Kuo Yu, kilatan cahaya muncul di tubuhnya, dan 3 busur cahaya melesat ke arah dadanya. Melihat lengkungan cahaya yang mendekat, Kuo Yu mengerutkan kening. Tanpa berpikir panjang, ia segera membentuk segel tangan, dan pedang terbang yang melayang di depannya, di bawah kendalinya, terbang lurus menuju ketiga lengkungan cahaya tersebut. Ketika lengkungan cahaya tersebut bertabrakan dengan pedang terbang, terdengar suara dentang. Salah satu lengkungan cahaya mengenai pedang, membuatnya berhenti sejenak sebelum terlontar ke langit oleh energi yang dahsyat. Di saat yang sama, 2 lengkungan cahaya lainnya melanjutkan momentum mereka, tiba di hadapan Kuo Yu dengan kecepatan yang mencengangkan. Ekspresi Kuo Yu berubah drastis. Ia mundur cepat, tangannya membentuk segel tangan, dan tirai air raksasa muncul di depannya, mencoba menghalangi lengkungan cahaya itu. Saat ini, ketenangan yang ia tunjukkan sebelumnya telah lenyap. Ia berpikir sekuat apapun mantra lawan, ia dapat dengan mudah mengalahkannya. Namun, yang mengejutkannya, artefak sihirnya sama sekali tidak efektif. Ia terhempas oleh lengkungan cahaya itu dalam satu serangan. Setelah tirai air muncul, 2 busur cahaya menghantamnya secara bersamaan. Dengan bunyi pelopelan, tirai air itu runtuh, pecah menjadi tetesan-tetesan air yang berhamburan ke udara. Kedua busur cahaya itu, setelah menghabiskan seluruh energinya untuk menetralkan tirai air, juga lenyap. Melihat busur-busur itu runtuh, Kuo Yu diam-diam menghela napas lega. Tepat saat ia hendak berbicara, ia tiba-tiba mendengar suara dari belakang. "Hati-hati." Mendengar ini, Kuo Yu bereaksi cepat, berbalik untuk melihat ke belakangnya. Tidak ada apa-apa di sana. Tepat ketika ia hendak bertanya mengapa orang itu berkata begitu, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi, dan seekor binatang iblis berwarna abu-abu muncul. Binatang itu langsung mengayunkan cakarnya ke arahnya. 9 busur cahaya langsung muncul dari cakarnya, menyambarnya bagai kilat ke arah dadanya. Dalam jarak sedekat dan secepat itu, Kuo Yu tak sempat merapal mantra. Ia buru-buru mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya dan meraih 9 busur cahaya. Kemudian, sebuah adegan yang membuat semua orang tercengang. Tepat saat tangan Kuo Yu menggenggam busur-busur cahaya itu, terdengar suara letupan, darah berceceran di mana-mana, dan busur-busur itu memotong tangannya semudah pisau mengiris tahu. Kemudian, busur-busur itu menyambar dan mendarat di tubuh Kuo Yu. Seketika mengirisnya menjadi 9 bagian, dengan aliran darah mengalir deras dari tubuhnya. Ketika menyaksikan pemandangan ini, kecuali beberapa kultivator yang telah mencapai tingkat pertama atau lebih tinggi, semua kultivator lainnya terkesiap karena takjub. Sebelum ia sempat mengembuskan napas dingin, tubuh Kuo Yu ambruk, berubah menjadi tumpukan daging cincang yang berserakan di alun-alun. Alun-alun yang tadinya berlantai batu gio putih seketika berubah menjadi lautan merah tua, merah yang mengerikan dan mencekam.
Daging cincang dan organ dalam yang terpotong berserakan di mana-mana di tanah. Sekali pandang saja sudah cukup untuk membuat siapapun ingin muntah. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di mayat itu, dan jiwa Kuo Yu yang baru lahir pun lolos. Saat ia hendak menggunakan teleportasi untuk melarikan diri ke sisi Li Xiaoyao, cahaya abu-abu menyala di tempat Li Xiaoyao berada, dan Little Grey tiba-tiba muncul. Ia mengulurkan kaki kanannya, meraih jiwa Kuo Yu yang baru lahir, lalu membuka mulutnya, melemparkannya ke dalam, dan mulai mengunyahnya dengan cepat. Setelah mengunyah, Little Grey tertawa dan melayang hinggap di bahu Han Jien, sambil waspada memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Alun-alun itu dipenuhi oleh orang-orang kuat, kecuali para kultivator inti emas, semua orang telah menyaksikan dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Meskipun Xiao Hui tampak butuh waktu lama untuk membunuh Kuo Yu, sebenarnya hanya butuh beberapa tarikan napas. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, kebanyakan orang yang hadir mungkin akan sulit mempercayai bahwa binatang iblis level 4 bisa membunuh seorang ahli tahap Naschen Soul dalam waktu sesingkat itu. Namun, yang lebih mengejutkan semua orang bukanlah tingkat kultivasi Xiao Hui, melainkan kemampuannya menyembunyikan auranya. Selain beberapa ahli di atas level pertama yang hampir tidak bisa mendeteksi aura tersembunyi Xiao Hui, para kultivator tahap Naschen Soul bahkan tidak bisa melihat sekilas gerakannya. Meskipun kekuatan Xiao Hui yang luar biasa mengejutkan semua orang, ketika tatapan mereka tertuju pada Han Jien, bahkan para kultivator yang sebelumnya tenang pun ternganga, mata mereka dipenuhi rasa tak percaya. Aura Han Jien jelas menunjukkan tahap Naschen Soul pertengahan, tetapi setelah Xiao Hui muncul, auranya tampaknya telah turun ke tahap Golden Core awal. Dengan kata lain, kultivasi Han Jien tidak pernah benar-benar tinggi. Aura yang dipancarkannya sepenuhnya ilusi, menipu semua orang. Kerumunan itu tidak dapat memahami sihir macam apa yang dapat mencegah begitu banyak tokoh kuat mendeteksi tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Kilatan melintas di mata Li Xiaoyao saat tatapannya menyapu Wang Yongkang. Senyum halus dan penuh teka-teki tersungging di bibirnya. Ekspresi Wang Yongkang rumit. Langkah Xiao Hui sudah membuatnya tertegun. Meskipun lawannya hanyalah binatang iblis tingkat 4, metode yang ditunjukkannya jelas lebih kuat daripada binatang iblis tingkat 5. Namun, ketika ia melihat bahwa Han Jien hanya memiliki kultivasi tahap awal alam inti emas, ia diam-diam menghela napas lega lalu berkata dengan tajam, "Serang." Mendengar ini, para kultivator kerajaan secara bersamaan mengendalikan artefak magis yang melayang di depan mereka, melancarkan serangan terhadap Han Jien. 10 ahli tahap jiwa baru lahir hampir setengah dari kekuatan keluarga kerajaan menyerang sekaligus. Bahkan ahli tahap pertama pun tak akan berani melawan mereka secara langsung. Wang Yongkang tak percaya Han Jien, seorang kultivator tahap inti emas, bisa lolos dari serangan sebesar itu, bahkan dengan binatang iblis yang telah melancarkan serangannya. Han Jien tetap tenang, tanpa menunjukkan tanda-tanda khawatir. Meskipun ada banyak sosok kuat di hadapannya, selama tidak ada ahli tingkat pertama yang turun tangan, berapapun jumlahnya, mereka tidak akan bisa melukainya. Ia mengernyitkan dahi, menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan pedang hijau kecil itu langsung muncul, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang lurus ke arah salah satu sosok kuat itu. Melihat pedang terbang mendekat, Wang Huangyu mendengus dingin, tatapannya penuh penghinaan. Sekilas, ia tahu bahwa pedang kecil itu hanyalah senjata sihir semu. Meskipun kekuatan supernaturalnya kuat, ia tidak yakin pedang itu bisa membunuhnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah bola api merah mengembun di telapak tangannya dan ia melemparkannya ke arah pedang terbang itu. Saat melemparkannya, ia bahkan tidak meliriknya. Seolah-olah ia sudah yakin bola api itu akan menghancurkan pedang terbang itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mata Wang Huangyu terbelalak. Begitu bola api mendarat di pedang terbang itu, kilatan cahaya hijau muncul, dan pedang hijau kecil itu tiba-tiba menghilang. Lalu muncul kembali beberapa saat kemudian, menembus dadanya. Merasakan nyeri yang menusuk di dadanya, ia merasakan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Baru saat itulah Wang Huangyu menyadari bahwa senjata sihir semu yang tampak biasa ini sebenarnya telah disempurnakan 3 kali oleh lawannya. Jika tidak, mustahil baginya untuk melepaskan kekuatan sebesar itu. Pedang hijau kecil itu berkelebat, merenggut nyawa Wang Huangyu, lalu terbang menuju kultivator lain. Pada saat ini, salah satu dari 10 harta ajaib, setelah kehilangan kendali tuannya, jatuh dari langit, sementara 9 lainnya langsung menuju Han Jien. Han Jien diselimuti oleh ratusan formasi. Saat 9 harta ajaib itu terbang ke arahnya, Han Jien menepuk dadanya, meludahkan esensi darah, menyentuhnya, dan esensi darah itu berkelebat, terbang ke bendera komando surga yang kacau. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan memancar dari bendera komando KS7, dan dalam sekejap mata, ratusan formasi menyelimuti tubuh Han Jien. Setelah 200 formasi terbentuk, 9 harta magis mendarat di atasnya, dan serangkaian suara dentuman terdengar saat satu demi satu formasi runtuh dengan kecepatan yang mencengangkan, dengan setengahnya runtuh dalam sekejap mata. Namun, meskipun formasi runtuh dengan cepat, formasi yang muncul di dalam bendera komando KS7 bahkan lebih cepat, dengan 500 formasi lainnya muncul dalam sekejap.
Penting untuk dipahami bahwa di dalam bendera surga yang kacau, hanya dibutuhkan kurang dari 1000 susunan. Sekalipun semua susunan itu runtuh, itu tetap akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan selama waktu itu, banyak hal yang bisa dilakukan. Mata Han Jien berkilat, dan ia mengangkat tangannya, melepaskan 8 serangan jari penghancur jiwa, masing-masing ditujukan kepada salah satu dari 8 orang tersebut. Pada saat yang sama, pedang hijau kecil itu telah tiba di belakang kultivator lain, membunuhnya seketika. Dalam sekejap mata, 2 orang terbunuh. 8 kultivator yang tersisa, ketakutan, tak berani gegabah. Mereka secara bersamaan mengendalikan artefak sihir mereka untuk menyerang Han Jien dan merapal mantra untuk bertahan melawan jari penghancur jiwa yang datang. Meskipun semua orang waspada, mereka masih meragukan kekuatan jari penghancur jiwa. Mereka percaya bahwa karena lawan mereka hanya berada di tahap inti emas, meskipun jari penghancur jiwa kuat, mustahil untuk melukai mereka. Namun, ketika mantra mereka dihancurkan oleh jari penghancur jiwa, mereka menyadari betapa salahnya mereka. Namun, saat itu, bahkan jika mereka mengerti, sudah terlambat. Jari penghancur jiwa menyambar dan terbang ke tubuh mereka, dengan cepat melahap energi spiritual mereka. Kecuali 3 kultivator yang telah menghabiskan seluruh energi spiritual mereka untuk melawan, energi spiritual di 5 tubuh lainnya terkuras satu demi satu, dan tubuh mereka pun runtuh. Jika jiwa mereka yang baru lahir tidak terpisah dari tubuh mereka pada saat kritis, kelimanya pasti akan terluka parah, bahkan mungkin terbunuh. Dari 10 petani, semuanya meninggal kecuali 3. Setelah arwah ke-7 kultivator kerajaan terpisah dari tubuh mereka, mereka hendak berteleportasi ke sisi Wang Yongkang ketika cahaya abu-abu berkelebat berulang kali di udara. Setiap kali berkelebat, salah satu arwah mereka dicengkeram oleh cahaya abu-abu tersebut. Dalam sekejap mata, kecuali 1 kultivator yang bereaksi sangat cepat dan lolos dari kejaran cahaya abu-abu, arwah ke-6 kultivator lainnya semuanya dicengkeram oleh cahaya abu-abu tersebut. Kelabu kecil melintas dan mendarat di bahu Han Jien, menyeringai pada kultivator jiwa baru lahir yang melarikan diri, sambil berkata, "Lumayan, kau kultivator pertama yang lolos dariku, kelabu kecil." Mendengar ini, jiwa baru lahir bergetar hebat, auranya sangat tidak stabil, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Jelas, ia sangat marah dan hampir kehilangan akal sehatnya. Wang Yongkang bereaksi cepat, menyalurkan energi spiritualnya untuk menstabilkan emosi pria itu. Ia kemudian berbalik ke 3 anggota klan lainnya yang telah kehabisan energi spiritual dan mendengus dingin. "Sekelompok sampah, kembali ke sini." Little Grey tertawa dan setuju, sambil berkata, "Mereka benar-benar sampah. Banyak sekali dari mereka yang bahkan tidak bisa melukai bosku. Apalagi mereka selain sampah?" Setelah berkata begitu, ia membuka mulutnya dan memasukkan 7 nas Chainsaw ke dalamnya, mengunyahnya dengan cepat. Mendengar ini, banyak kultivator tak kuasa menahan tawa pelan. Tatapan mereka semua tertuju pada Wang Yongkang. Penasaran bagaimana ia, salah satu dari 3 tokoh terkuat di benua 10 penjuru, akan menangani situasi ini. Wajah Wang Yongkang langsung muram. Ia memelototi Han Jien dan berkata dengan suara berat, "Baik, baik, baik." Ia mengucapkan baik 3 kali berturut-turut, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun, menunjukkan betapa geramnya ia. Setelah berkata baik, Wang Yongkang menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan berkata, "Jika aku membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup hari ini, aku bukan Wang Yongkang." Bagaimana mungkin ia tidak murka? Awalnya ia berpikir 10 kultivator dapat dengan mudah membunuh Han Jien. Tetapi ia tidak menyangka bahwa mereka tidak hanya akan gagal membunuhnya, tetapi juga akan menderita kerugian besar. Jika 1 atau 2 orang mati, itu akan menjadi masalah, tetapi 7 orang mati sekaligus. Kau harus tahu bahwa kematian 7 kultivator tahap jiwa baru lahir sama saja dengan kehilangan lebih dari separuh anggota keluarga kerajaan yang kuat. Pada saat ini, Dong Guang, yang telah memperhatikan Han Jien, tiba-tiba merasakan sedikit kegelisahan. Ia menyadari sesuatu, dan raut wajahnya berubah dengan cepat. Ia berpikir lama, tetapi akhirnya tetap diam. Pada titik ini, Dong Guang telah mengenali identitas orang lain. Ia tahu bahwa orang yang telah merasuki Zhao Wuji ini kemungkinan besar adalah Han Jien, yang telah ia bunuh bertahun-tahun yang lalu. Namun, dalam keadaan seperti ini, bahkan jika ia harus menyimpan rahasia itu untuk dirinya sendiri, ia tidak dapat mengungkapkannya. Bagaimanapun, Han Jien berasal dari sekte Tianming, dan ia telah membunuh begitu banyak ahli keluarga kerajaan, Dong Guang tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Jika Wang Yongkang melampiaskan amarahnya kepadanya, bahkan dengan 1000 nyawa, ia tidak akan mampu menahan pembunuhan Wang Yongkang. Tepat ketika Wang Yongkang hendak bergerak, ia tiba-tiba melihat senyum tipis di wajah Li Xiaoyao. Alisnya berkerut, dan ia berkata, "Saudara Li, apakah Anda benar-benar tidak akan menanyakan hal ini?" Meskipun ia marah, ia tidak kehilangan ketenangannya. Jika ia benar-benar menyerang Han Jien, ia tidak akan bisa melindungi putranya. Jika Wang Zhenyu jatuh ke tangan Li Xiaoyao, bahkan jika Li Wanyu, pewaris keluarga Li,
meninggal, keluarga Wang tidak akan mampu melawan keluarga Li. Alis Li Xiaoyao berkerut, dan ia berkata, "Saudara Wang, kalau kau mau membunuhnya, lakukan saja. Kenapa harus menyeretku?" Meskipun berkata demikian, ia diam-diam menyimpan rencana untuk menangkap Wang Zhenyu. Jika Li Wanyu benar-benar mati, ia bisa dengan mudah menaklukkan Wang Zhenyu dalam sekejap. Dengan begitu, keluarga kerajaan tetap tidak akan mampu menggantikan posisi keluarga Li di benua ini. Kedua monster tingkat ketiga itu masing-masing punya pikiran sendiri. Di permukaan, mereka tampak damai, tetapi sebenarnya, mereka berdua saling waspada. Wang Yongkang tidak mempercayai kata-kata Li Xiaoyao. Ia mendengus dingin dan berkata, "Saudara Li, aku mempercayakan putraku kepadamu. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membuat orang yang membunuh putraku membayar harga yang mahal." Suaranya dingin, memancarkan niat membunuh yang samar, jelas mengingatkan Li Xiaoyao bahwa jika ia berani bergerak, maka itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Tatapan mata Li Xiaoyao menajam, dan dia berkata, "Saudara Wang, tenang saja, saya akan memprioritaskan situasi secara keseluruhan." Kerumunan di sekitarnya segera minggir, menunggu dimulainya pertempuran. Banyak kultivator sudah yakin akan hasilnya. Lawan mereka hanyalah seorang kultivator inti emas, dan meskipun teknik sihirnya sangat halus, memungkinkannya membunuh lawan dengan level yang lebih tinggi, tak seorang pun percaya ia mampu membunuh Wang Yongkang. Seorang kultivator tingkat ketiga telah menguasai esensi langit dan bumi. Ia bukanlah seseorang yang bisa dibunuh oleh seorang kultivator yang belum membentuk jiwa baru lahir. Kerumunan hanya ingin melihat seberapa lama Han Jien dapat menahan serangan Wang Yongkang. Di antara kerumunan, seseorang tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Saudara Sang, menurutmu berapa lama dia bisa bertahan?" Dia yang dimaksud adalah Han Jien. Tanpa berpikir panjang, kultivator itu berkata, "Jika bukan karena bendera perintah langit yang kacau itu, dia tidak akan mampu menahan serangan 10 kultivator. Bahkan dengan harta karun seperti itu, tingkat kultivasinya tidak akan memungkinkannya untuk mengendalikannya sepenuhnya. Paling banyak, dia hanya bisa membentuk 800 formasi pertahanan. Seorang ahli tingkat pertama dapat menembus lebih dari 500 formasi pertahanan hanya dengan satu pikiran. Kultivasi senior Wang sangat mendalam. Dia bisa membunuhnya paling banyak dalam 5 tarikan napas. Seorang kultivator yang berdiri di dekatnya mencibir. Dia akan kesulitan bertahan selama 5 tarikan napas. Menurutku, dia akan beruntung jika bisa bertahan selama 3 tarikan napas." Kultivator yang berbicara sebelumnya tersenyum tipis dan berkata, "Saya juga berpikir dia tidak akan mampu bertahan selama 3 tarikan napas." Saat berbicara, ia melihat Wang Yongkang sudah berjalan mendekati Han Jien. Tatapannya menajam, dan ia segera berkata, "Sudah dimulai." Tatapan Wang Yongkang sedingin es, memancarkan aura yang dahsyat, begitu pekat hingga mampu menghancurkan langit dan bumi. Pakaiannya berkibar kencang di udara yang tenang. Tiba-tiba, ia mengangkat tangan kanannya, dengan cepat merapal mantra. Kilatan cahaya putih muncul di hadapannya, dan energi yang sangat besar dengan cepat mengembun, membentuk bola petir seukuran telapak tangan. Bola itu sepenuhnya berwarna putih, berderak karena petir, dan aura yang kuat terpancar darinya. Tatapan semua orang tertuju pada bola petir itu, dan mereka semua merasakan getaran di tubuh mereka. Kekuatan spiritual mereka langsung membeku, membuat mereka tidak bisa mengucapkan mantra. Merasakan kekuatan bola petir itu, jantung semua orang berdebar kencang, dan mereka diam-diam terkejut. Perbedaan antara seorang kultivator jiwa baru lahir dan seorang kultivator tahap pertama memang sangat besar. Setelah memasuki 9 surga, mantra yang dirapalkan oleh para kultivator tahap pertama mungkin tampak sama, tetapi mantra-mantra tersebut mengandung kekuatan 9 surga. Kekuatan ini merupakan ancaman yang hampir fatal bagi para kultivator yang belum mengalami transformasi jiwa baru lahir. Melihat reaksi penonton, Wang Yongkang tersenyum puas, auranya tiba-tiba melonjak, langsung menyelimuti seluruh alun-alun. Dalam sekejap, angin menderu, dan hembusan angin menyapu dari langit, masing-masing mengandung energi yang luar biasa. Niat membunuh di mata Wang Yongkang semakin kuat saat ia menatap Han Jien. Dengan dingin berkata, "Aku tidak perlu menggunakan petir untuk membunuhmu. Jika kau bisa menahan badai 9 langitku, aku akan membiarkanmu mati lebih cepat." Setelah itu, tangan kanannya membentuk segel tangan. Kecepatannya meningkat saat ia berteriak, "Badai 9 langit, muncullah." Angin kencang di alun-alun tiba-tiba berhenti, dan dalam sekejap, semuanya menjadi tenang. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya mengapa angin berhenti, angin mulai bertiup lagi. Kali ini, angin jauh lebih kencang dari sebelumnya. Angin yang sebelumnya tak terlihat tiba-tiba mengembun menjadi bilah-bilah hitam panjang. Bilah-bilah ini hanya sepanjang setengah inci, dan sinar matahari yang menyinarinya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Jika seseorang tidak menggunakan indera ilahi untuk memeriksanya, tetapi hanya melihatnya, orang pasti akan berpikir bahwa ini bukanlah mantra, melainkan artefak magis yang nyata. Badai 9 surga hanya dapat dilepaskan oleh kultivator yang telah mengalami transformasi jiwa baru lahir.
karena badai ini hanya muncul di 9 surga. Hanya kultivator yang telah selamat dari kesengsaraan guntur 9 surga dan badai tersebut yang dapat secara bertahap memahaminya melalui pengalaman hidup dan mati dan akhirnya menguasai penggunaannya. Namun, mantra ini menghabiskan energi spiritual yang sangat besar, dan umumnya tidak digunakan sembarangan kecuali dalam pertempuran dengan kebencian yang mendalam. Angin menderu semakin kencang, dan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di langit di atas alun-alun. Setiap kali kilatan, terbentuklah hembusan angin yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, 100 hembusan angin muncul di langit. Wang Yongkang menjentikan pergelangan tangannya, merapal mantra di depannya, dan berteriak tajam, "Jatuh!" Di bawah kendalinya, hembusan angin tiba-tiba jatuh dari langit, melayang di depannya dan membentuk formasi pedang yang rumit. 100 hembusan angin semuanya mengarah ke Han Jien, memancarkan suara menderu. Aura yang cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi dilepaskan dari angin, beresonansi dengan aura Wang Yongkang yang mengesankan. Saat merasakan ini, semua orang merasakan getaran di tubuh mereka, dan pikiran untuk melawan pun sirna. Jika para kultivator jiwa baru lahir ini berada dalam kondisi seperti itu, para kultivator inti emas akan menderita kerugian yang lebih besar. Begitu angin kencang muncul, para kultivator inti emas memuntahkan darah. Ditambah dengan gelombang kejut yang diciptakan Han Jien sebelumnya, mereka sudah terluka parah dan hampir kehilangan nyawa kali ini. Karena itu, tanpa ragu, para kultivator inti emas segera terbang menjauh dari alun-alun. Melayang beberapa mil jauhnya di langit, tak berani mendekat lagi. Para kultivator inti emas ini benar-benar tercengang. Mereka tak habis pikir bagaimana seseorang yang setara dengan Han Jien bisa nyaris kehilangan nyawa diterjang angin kencang. Sihir macam apa yang dikultivasikan Han Jien hingga membuatnya sama sekali tak terpengaruh? Meskipun ragu, tak satu pun dari mereka pergi. Mereka menyaksikan dari kejauhan, ingin tahu seberapa lama Han Jien mampu menahan sihir seorang ahli tingkat 3. Setelah angin kencang mereda, Wang Yongkang masih belum melancarkan serangan. Saat itu, matanya memerah, dan ia menjadi panik. Ia berteriak, "Padatkan!" Saat suara itu terdengar, cahaya hitam menyambar ratusan angin kencang, dan aura yang memancar darinya meningkat pesat dengan kecepatan yang mencengangkan, lalu berubah menjadi kekuatan tak terlihat yang menyebar keluar. Di bawah aura ini, wajah para kultivator Naschen Sol di sekitarnya menjadi gelap, dan seseorang berteriak, "Minggir!" Semua kultivator Naschen Sol berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju langit. Mereka terbang sangat cepat. Takut jika mereka selangkah lebih lambat, mereka akan terbunuh oleh aura tak terlihat ini. Ketiga kultivator tingkat pertama menonton sejenak, lalu mendesah dan terbang ke langit, jelas tidak ingin terlibat.